sekalian, selamat datang di dalam agenda webinar pengenalan pasar saham bersama Metamorfosis. Nah, tentu saja ini akan menjadi satu pokok pembahasan dan diskusi yang menarik untuk kita semuanya malam hari ini. Oleh karena itu, saya ingin memastikan terlebih dahulu bahwa semua partisipan tanpa terkecuali bisa mendapatkan manfaat 100% dari agenda webinar malam hari ini. Oleh karena itu, please tolong berikan feedback di kolom chat di bawah sini. Saat ini webinar yang Anda ikuti lancar atau putus-putus? Tolong berikan feedback di kolom chat di bawah sini. Silakan, yuk. Saya ingin tahu terlebih dahulu apakah Anda bisa mengikuti webinar ini baik secara visual ataupun audio lancar atau mungkin ada yang terputus-putus. Tolong berikan feedback di kolom chat di bawah sini. Terima kasih banyak. Lancar bos, siap bosku. Lancar jaya, aman. Lancar pak, oke aman, lancar. Oke bos, siap bosku. Oke, lancar, lancar tapi suaranya kurang kuat. Wah, oke. Kemudian super, lancar bos, lancar jaya. Alhamdulillah lancar, alhamdulillah aman terkendali, sound clear, lancar. Baik. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan sekalian atas feedback yang diberikan. Dan kalau saya membaca semua feedback dari Anda semuanya gitu ya, sangat luar biasa. Dan ternyata feedbacknya mayoritas, kalau saya nggak boleh ngomong semuanya ya, ini lancar. Jadi kalau misalkan ada di antara Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang mengikuti agenda webinar malam hari ini terputus-putus, silakan Anda boleh sambungkan ke sinyal WiFi yang jauh lebih strong, atau Anda boleh sambungkan ke paket data yang ada di smartphone Anda, sehingga Anda bisa lebih nyaman mengikuti agenda webinar ya malam hari ini. Ya malam hari ini ya. Jadi tolong pastikan saja Bapak Ibu, pastikan saja Anda terhubung pada sinyal WiFi yang strong atau Anda sambungkan ke paket data yang ada di smartphone Anda. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kami ingin gitu ya, kami ingin agar tidak ada jarak antara Anda dengan saya, antara Anda dengan pemateri nantinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami ingin agar lebih mengenal satu sama lain ya. Jadi please tolong Anda ketikkan di kolom chat di bawah sini. Saat ini Anda mengikuti webinar ini dari kota mana? Boleh ketikkan di kolom chat di bawah sini. Silakan, yuk. Dari kota mana saja ini? Tolong ketikkan di kolom chat di bawah sini. Silakan, yuk. Oke, dari Solo, Surabaya, Medan. Oke, dari kota mana lagi? Samarinda hadir, dahsyat. Oke, Jakarta, Bandung, Riau, Bandung hadir. Batubara, Sumatera Utara, Horas, bah. Jakarta, Medan, Jogja, Bali, Yogyakarta, Karawang, Jombang, Ponorogo, bos. Siap bosku. Bengkulu hadir, Depok, Tangerang, Jogja. Keren banget sih ini ya. Purworejo juga hadir, Kudus, Denpasar, Bengkalis, Riau, Madura, Jogja. Purwakarta hadir, Kota Depok, wih keren. Makassar juga hadir, Semarang, Bekasi, Madiun, Bengkulu. Payakumbuh hadir, Sorong, keren banget ini ya. Surabaya bos, siap bosku. Bekasi, Situbondo, Kalsel. Bogor, ini mana ini Bogor? Bogor kali ya gitu ya. Jakarta hadir Mas Z, siap diinfo Mas Z. Bengkulu, Medan. Oke. Wah, keren Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu malam hari ini gitu ya. Mungkin juga karena ada beberapa di antara Anda yang menunaikan ibadah puasa, sudah selesai berbuka, sudah selesai melaksanakan ibadah sholat Isya sekaligus taraweh. Jadi sangat antusias sekali malam hari ini, luar biasa. Yang hadir bukan hanya dari 1-2 kota tertentu, tapi dari berbagai daerah di Indonesia hadir tumplek-blek di dalam agenda webinar malam hari ini. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu dong. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah ya. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu nggak perlu lama-lama lagi, saya akan segera panggilkan pemateri kita malam hari ini ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya untuk menyampaikan 5 aturan main ya. 5 aturan main ketika Anda mengikuti webinar malam hari ini supaya semua partisipan tanpa terkecuali bisa mendapatkan manfaat 100% dari agenda webinar malam hari ini. Tolong benar-benar diperhatikan ya. Yang pertama, pastikan Anda dalam kondisi mute mikrofon Anda. Jika Anda menjumpai mikrofon Anda dalam kondisi unmute, tolong secara sadar Anda klik mute agar tidak mengganggu participants yang lainnya. Please respect each other.
Ketika pemateri kami menyampaikan materi, please dengarkan dulu dari awal sampai akhir. Kalaupun Anda ingin bertanya, tahan, sabar, sabar dulu ya. Karena nanti menjelang akhir webinar, pemateri kami akan membuka sesi tanya jawab dan pada saat itulah giliran kami akan respect kepada Anda. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda dari atas dan saya akan persilakan pemateri untuk menjawab semua pertanyaan Anda. Mohon bisa dimengerti. Yang kedua, Bapak Ibu, pastikan Anda berkomentar di kolom chat di bawah sini dengan cara yang sopan dan santun ya. Tidak diperkenankan bagi Anda untuk share nomor handphone tertentu, link tertentu ataupun akun sosial media tertentu. Juga tidak diperkenankan bagi Anda untuk berkomentar yang mengandung unsur sara, pornografi, bullying ataupun perundungan. Dan co-host kami gitu ya, ada 3 termasuk dengan saya, tidak akan segan-segan untuk kick Anda yang melanggar peraturan poin nomor 2 itu ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, pastikan Anda belajar dengan gembira ya. Kami tahu Bapak Ibu, kita semua sebagai manusia pasti punya masalah dan tantangan di dalam hidup kita. It's okay. Taruh dulu masalah kita di luar, taruh dulu tantangan kita di luar. Yuk mari kita sama-sama belajar dengan gembira. Siapa tahu nih, malam hari ini kita akan dapat banyak banget insight pencerahan seputar pasar saham di Indonesia yang membuat kita bisa sedikit pelan namun pasti gitu ya, melewati masalah atau tantangan yang kita hadapi saat ini. Amin. Amin, 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 amin. Yang keempat, Bapak Ibu, pastikan Anda belajar dengan memberikan respon. Jadi apapun nanti yang disampaikan oleh pemateri, ketika pemateri nanti bertanya kepada kita semua, please tolong dijawab. Tidak perlu dengan menyalakan mikrofon, cukup jawab saja dengan mengetik jawaban Anda di kolom chat di bawah sini. Dan yang terakhir, yang kelima aturan mainnya, silakan Bapak Ibu, Anda belajar dengan turut terlibat aktif partisipasi 100%. Nah, kaitannya dengan aturan poin nomor 5 ini, kami akan berikan Anda waktu 1 sampai 2 menit ke depan. Silakan Anda terlebih dahulu siapkan alat tulis Anda. Ballpoint boleh, pensil juga boleh, serta buku tulis atau buku catatan Anda. Silakan Anda siapkan terlebih dahulu. Jadi kalau menurut Anda ada suatu hal yang penting dan bermanfaat, silakan Anda boleh kok ya catat, Anda simpen gitu ya. Minimal selesai mengikuti agenda webinar malam hari ini, Anda bawa oleh-oleh manfaat. Setuju ya? Oleh karena itu Bapak Ibu masih ada waktu kurang lebih 1 menit ke depan. Silakan Anda siapkan terlebih dahulu alat tulis Anda. Ballpoint boleh, pensil juga boleh, serta buku tulis atau buku catatan Anda. Silakan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, saya ingin dengar dulu feedbacknya. Kalau misalkan memang mayoritas sudah siap, maka segera saya akan mulai materi malam hari ini. Saya akan panggilkan pemateri kita. Oleh karena itu, tolong berikan feedback di kolom chat di bawah sini, gitu ya. Tolong berikan feedback di kolom chat di bawah sini. Apakah Anda sudah siap untuk belajar malam hari ini? Yang sudah siap boleh ketikkan siap. Silakan Bapak Ibu, saya ingin tahu ada berapa banyak yang sudah siap belajar malam hari ini. Silakan, yuk. Wis, keren. Siap bos, siap bosku. Ready, oke. Siap. Wah ini ada yang Hatim juga ya. Here we go. Oke, siap banget. Siap, siap bos, siap bosku. Oke, ready, go. Siap. Udah. Udah, oke. Siap Kang, siap. Ready, siap brother. Yes brother, siap. Udah. Oke baik Bapak Ibu, karena mayoritas sudah memberikan feedback siap dan dari antusiasme Anda ini sangat menular sekali Bapak Ibu, sangat positif sekali. Oleh karena itu tidak ada alasan lain bagi saya untuk menghambat pemateri kita segera masuk di tengah-tengah kita. Tapi sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu, siapa pemateri kita malam hari ini. Pemateri kita malam hari ini adalah seorang pengangguran. Ya, Anda tidak salah dengar Bapak Ibu. Pemateri kita adalah seorang pengangguran. Tapi yang menarik, walaupun toh beliau pengangguran, tapi tiap hari beliau tetap bisa menghasilkan income. Bukan ternak tuyul, bukan pesugihan, tapi dapat income dari pasar saham di Indonesia. Dari trading di pasar saham di Indonesia. Dan yang menarik Bapak Ibu, beberapa atau seringkali bidikan trading beliau, ini seringkali sentuh auto reject atas. Atau profit maksimal di 25-35% per emiten per harinya. Keren atau keren banget Bapak Ibu. Enak kan kalau di rumah pengangguran mungkin pakai sarung doang, mungkin koloran doang, tapi tetap dapat income. Nggak perlu keluar-keluar rumah. Keren atau keren banget?
Oleh karena itu nggak perlu lama-lama lagi, saya akan perkenalkan beliau dan saya akan segera panggil beliau. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Please welcome Mr. Holly Aziz. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu dong Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Fuad. Selamat malam Bapak dan Ibu. Pastinya malam hari ini dalam keadaan sehat dan yang paling penting dalam keadaan bahagia. Nah, seperti itu. Oke, nah sebelum saya nanti membawakan materi ini ya tentang metamorfosis, tentang pengenalan pasar modal. Nah, untuk apa ya supaya nanti bisa tersampaikan dengan detail ya. Saya mohon feedback-nya, apakah suara saya bisa diterima dengan jelas? Jika memang bisa diterima dengan jelas, tolong feedback-nya di kolom komentar, ya. Ketikan jelas, ya gitu. Jelas atau lancar ya. Jadi kalau memang bisa diterima dengan jelas dan lancar, nanti akan saya mulai. Seperti itu. Oke, sudah. Oke, jelas, jelas Pak. Oke, jelas. Oke, sudah banyak sekali yang memberikan. Oke, berarti memang benar-benar sudah bisa diterima dengan jelas ya. Oke, terima kasih banget Bapak dan Ibu yang sudah memberikan feedback ya. Saya akan mulai tentang pengenalan pasar modal. Nah, oke, terima kasih banget. Oke, jadi tentang pasar modal, ini adalah program yang namanya metamorfosis. Ada Bapak dan Ibu mungkin yang sudah tahu apa itu metamorfosis, apa itu tentang pasar modal, karena metamorfosis pun ini sudah diliput ya oleh media-media nasional di Indonesia ya, dari Kompas TV, dari Metro TV, dari TV One dan media-media yang lain. Oke, metamorfosis adalah platform edukasi saham, rekomendasi saham harian, mentoring setiap saat, live trading setiap pasar buka dan komunitas saham Indonesia dan sekaligus marketplace sinyal saham, dan inilah satu-satunya dan pertama di Indonesia. Jadi metamorfosis ini sudah sangat lengkap sekali, ada edukasi, ada rekomendasi, ada mentoring, ada live trading, komunitas saham Indonesia, plus marketplace sinyal saham. Jadi sudah sangat lengkap sekali. Seperti itu. Lalu kalau kita bicara tentang pasar modal ya, kalau kita bicara tentang pasar modal pasti tidak akan jauh bicaranya tentang investasi. Seperti itu. Nah, apa itu investasi ya? Investasi ini adalah proses membeli suatu instrumen pasar modal agar dapat memperoleh pendapatan atau meningkatkan nilai uang untuk digunakan di masa yang akan datang. Artinya apa? Kita beli instrumen pasar modal hari ini tujuannya untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan nilai uang yang kita miliki di masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu bisa 1 tahun ke depan, bisa bulan, bisa minggu, bisa hari, bahkan bisa dalam hitungan menit atau jam. Itu termasuk masa depan. Jadi itulah investasi. Nah, banyak orang investasi, ada yang beli emas, ada yang beli mobil, ada beli rumah, beli properti, beli tanah, dan banyak sekali. Ya, tiap orang pasti punya instrumen yang dinilai untuk investasi untuk dirinya, bahkan untuk keluarganya. Seperti itu. Jadi banyak sekali. Nah, yang kami kenalkan malam ini adalah tentang pasar modal, tentang instrumen pasar modal. Salah satunya adalah saham. Oke. Apa itu? Oke. Jadi kalau kita mau investasi di saham, ya, ada banyak sekali orang berinvestasi. Ada yang suka di emas, oke nggak apa-apa. Ada yang suka di properti, ada yang suka di tanah, ada yang suka di deposito. Reksadana juga oke. Nah, apa sih yang membedakan saham dengan investasi-investasi yang lain? Gitu. Contoh emas ya. Kalau kita beli emas, kalau tujuannya investasi mungkin akan dijual tahun depan, akan dijual beberapa tahun yang akan datang. Kira-kira nilainya akan naik berapa persen? Seperti itu. Beli properti juga sama. Kita investasi properti, beli properti, lalu
3 tahun lagi, 2 tahun lagi mau dijual. Kira-kira kenaikannya akan berapa persen? Termasuk deposito. Uang kita ditaruh di bank dengan harapan kita juga akan dapat yang namanya income dari uang yang kita depositokan. Nah, coba sekarang dipikir ulang, mindsetnya diubah. Daripada kita beli emas, lebih baik kita beli perusahaan emasnya saja. Oke. Daripada beli properti, ya, kenapa tidak beli perusahaan propertinya saja? Kita nggak susah-susah jual kok. Daripada kita depositokan uang kita di bank, kenapa tidak beli banknya saja? Artinya apa? Kita jadi bagian dari pemilik perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan emas, perusahaan properti, perbankan, atau perusahaan-perusahaan yang lain. Itu bisa kita lakukan hanya di saham, hanya di bursa saham, hanya di pasar modal. Itu kita bisa lakukan. Pengen jadi pemilik suatu bank, beli aja sahamnya. Pengen jadi pemilik dari salah satu pemilik atau bagian pemilik dari perusahaan properti, beli saja perusahaan properti. Pengen jadi pemilik dari salah satu perusahaan emas, beli aja sahamnya. Contoh Antam, beli aja sahamnya. Itu. Kenaikannya bagaimana? Kenaikannya tidak harus nunggu 1 tahun lagi, bulan depan, 5 tahun lagi, terlalu lama. Di saham, Bapak dan Bu bisa menghasilkan income durasi menit, mingguan, harian, bulanan, bahkan tahunan juga bisa. Itu artinya apa? Kita bisa mentransaksikan saham yang kita miliki kapanpun dan dimanapun Bapak dan Ibu inginkan. Seperti itu. Oke, kalau kita di saham, ya, kalau kita di saham nih, ada beberapa hal yang akan kita dapatkan. Pertama, kalau kita memiliki saham suatu perusahaan, ya, kita akan dapat yang namanya dividen. Dividen adalah bagi hasil dari keuntungan suatu perusahaan. Ini akan menjadi passive income bagi Bapak dan Ibu. Real passive income, benar-benar passive income, bukan passive income yang selama ini kita dengar, ya. Passive income yang dibuat-buat harus rekrut berapa orang, harus menjual A, B, C, D. Kalau udah nggak menjual, ya nggak dapat lagi tuh. Tapi kalau dividen dari perusahaan, kita akan dapat setiap tahun, ya. Ada perusahaan yang membagikan dividen itu 1 tahun 1 kali, ada perusahaan yang membagikan dividen 1 tahun 2 kali. Jadi tergantung perusahaannya. Sedangkan perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia saat ini jumlahnya sudah 800 perusahaan. Jadi ada banyak sekali. Mau perbankan, mau properti, mau emas, mau konstruksi, atau yang lain, ya, banyak sekali. Tinggal kita pilih yang kita inginkan. Gitu. Jadi pertama kita akan dapat yang namanya dividen. Gitu. Yang kedua, kita akan dapat yang namanya capital gain. Apa itu capital gain? Capital gain itu selisih antara harga beli dengan harga jual. Artinya cuan, artinya profit. Gitu. Jadi kenapa tadi saya dibilang pengangguran? Ya karena setiap hari saya hanya di rumah. Bapak dan Ibu pengen ketemu saya setiap hari, saya pasti selalu bisa. Karena saya selalu di rumah. Tapi walaupun saya di rumah, saya bisa menghasilkan income setiap harinya. Bisa untuk kebutuhan saya, bahkan untuk kebutuhan semua keluarga saya. Saya hanya dari transaksi saham ini. Jadi capital gain itu adalah keuntungan dari jual beli saham yang kita lakukan setiap harinya. Mau jual beli dalam hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari, bulan, atau bahkan hitungan jangka panjang. Seperti itu. Artinya apa? Di pasar modal, di bursa saham, kita akan dapat 2 keuntungan. Keuntungan yang bisa kita dapatkan setiap harinya itu dari capital gain. Itu. Coba bayangkan, kita sehari dapat, nggak usah banyak-banyak lah, sehari dapat 500 atau 1 juta. Kayak gitu. Ini bagi pemula sih wajar, ya. Sehari dapat 500 sampai 1 juta per hari dari transaksi saham. Kalau sebulan, ya sudah berapa? Kayak gitu. Lalu dapat dividen. Nah, kalau dividen ini dari keuntungan perusahaan, kita juga akan mendapatkan dividen dari saham yang kita miliki. Ya, jadi
yang akan kita dapatkan dari pasar modal ya, dari bursa saham itu capital gain dan dividen, penghasilan setiap hari atau kita maunya dividen setiap tahun. Dua-duanya bisa kita dapatkan seperti itu. Oke, apa yang harus kita perhatikan kalau kita ingin masuk di pasar saham? Pertama, kita harus punya yang namanya RDN, rekening dana nasabah. Ini harus kita buka melalui sekuritas. Dan pastinya sekuritas ini sudah diawasin oleh OJK. Dan pastinya di bawah Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, kita harus mengenali yang namanya profil resiko. Investasi apapun, kita harus mengenal profil resikonya. Lalu yang ketiga, kita harus melakukan money management. Harus kita atur. Tidak semua uang yang kita miliki itu untuk beli saham. Tapi gunakanlah uang dingin kita untuk beli saham atau untuk investasi di saham. Mau kita buat harian, mingguan, bulanan, itu bisa. Oke. Yang keempat, kuasai analisa fundamental, analisa teknikal, bahkan kita juga harus update berita-berita yang terbaru setiap harinya. Gitu. Dan yang kelima, kuasailah emosi. Kuasailah emosi kita. Kenapa? Rata-rata banyak yang gagal di pasar saham itu karena kita terlalu greedy atau terlalu rakus. Di awal-awal nanti Bapak dan Ibu akan merasakan profit 2%, profit 3% itu merasa besar, ya, merasa besar. Tapi nanti kalau setiap hari profit 2%, profit 3%, atau sehari dapat 500.000, sehari dapat 1 juta, lama-lama kita akan merasa kurang. Lama-lama akan merasa kurang. Disitulah faktor greedy, faktor serakah akan muncul. Faktor greedy atau rasa kurang muncul tanpa diimbangi dengan skill, maka jatuhnya akan minus lama-lama. Karena kita terlalu sombong. Jadi kuasailah emosi, tetap kontrol diri dan lakukan setiap hari untuk upgrade skill yang kita miliki. Seperti itu. Oke. Lalu bagaimana tentang keamanannya atau bisa dibilang legalitasnya atau prosesnya? Ya. Kalau legalitas tidak perlu dikhawatirkan lagi ya, legalitas sudah pasti sangat aman sekali. Karena Bursa Efek Indonesia inilah yang menggerakkan perekonomian di Indonesia. Siapa yang tidak kenal Bursa Efek Indonesia? Dan pastinya semua sekuritas ya itu pasti diawasin oleh OJK. Nah, dan transaksinya, apapun transaksi saham yang kita lakukan menggunakan sekuritas apapun, itu semuanya terrecord di KC dan KP. Dan semuanya ini di bawah Bursa Efek Indonesia langsung. Dan transaksinya real time. Ya. Bapak dan Ibu bisa melakukan semua transaksinya hanya dari smartphone yang Bapak dan Ibu miliki. Ya. Jadi dimanapun dan kapanpun Bapak dan Ibu bisa transaksi saham ya dari aplikasi sekuritasnya dan semuanya pasti real time seperti itu. Oke ya, jadi pencatatannya juga akan real time. Oke. Lalu seberapa besar sih potensi trading saham di Indonesia? Pertama, perputaran uang ya, perputaran transaksi di saham Indonesia setiap hari itu lebih dari 10 triliun. Ya, lebih dari 10 triliun. Artinya apa? Kalau kita kecipratan 0, sekian persen aja itu udah berapa juta yang bisa kita dapatkan setiap hari gitu. Lalu tanpa modal besar, mau modal ratusan ribu, mau jutaan, mau puluhan juta, ratusan bisa. Modal kecil pun bisa ya. Karena harga saham di Indonesia itu ada yang murah ya, ada yang Rp100 per lembar, ada yang 500, 1000, puluhan ribu bahkan ada. Jadi modal disesuaikan dengan nanti kita beli sahamnya. Seperti itu. Lalu potensi cuan atau potensi profitnya setiap hari suatu saham itu naiknya maksimal adalah 35%. Ya. Dan penurunannya, kalaupun saham itu turun, maksimal per hari itu 7%. Artinya rewardnya besar, tapi resikonya kecil. Ya. Kenaikan maksimal 35%,
penurunan maksimal itu hanya 7%. Dan saham ini bersifat liquid. Kapanpun Bapak dan Ibu mau jual, di situ sudah ada pembelinya. Artinya apa? Relatif lebih mudah menjual saham daripada menjual fisik suatu investasi yang lain. Misal properti contohnya. Seperti itu. Kalau properti mau dijual, belum tentu hari ini langsung dapat pembelinya. Tapi kalau di saham, hari ini mau dijual, ya hari ini bisa terjual. Dan hasil investasi saham ini relatif lebih tinggi dari investasi yang lain. Kenapa? Ya karena sehari kenaikannya itu bisa 35%. Ya, satu hari. Beli pagi, siang, kalau naik 10% ya lumayan. Naik 5% ya oke. Seperti itu. Jadi bersifatnya liquid ya, kapanpun bisa kita jual, bisa kita cairkan, dan hasilnya relatif lebih tinggi dari investasi yang lain. Dan yang berikutnya kita akan dapat yang namanya capital gain dan dividen di trading saham ini. Dan yang ini yang paling menarik nih, mudah dilakukan secara online via handphone. Jadi dimanapun dan kapanpun, di saat jam bursa saham berjalan, kita bisa transaksi. Ya, jadi sekarang sudah sangat mudah dan dimudahkan. Gitu. Lalu kenapa harus di metamorfosis? Ya, pertama, edukasi yang kami akan lakukan itu mulai dari nol. Jadi Bapak dan Ibu yang belum ngerti tentang pasar modal sama sekali, jangan khawatir. Ya, karena edukasi akan kami lakukan mulai dari nol. Pelatihan ya mulai dari basic ya, mulai dari basic pengenalan pasar modal dan lain-lainnya. Lalu bagi Bapak dan Ibu yang sudah ngerti sedikit-sedikit gitu kan, belum bisa analisa, kami akan berikan rekomendasi saham setiap harinya yang bisa dibeli. Yang potensinya pastinya yang naik seperti itu. Lalu pendampingan sampai mahir ya, bagi yang masih pemula atau bagi yang sudah bisa tapi butuh pendampingan ya kan kami dampingin sampai mahir. Setiap hari kami juga ada yang namanya live trading. Live trading ini trading bareng. Setiap hari ya, selama bursa saham buka. Dan ada marketplace sinyal saham, plus yang ketujuh ini yang menarik adalah komunitas master cuan saham. Jadi di komunitas ini ada yang pemula, ada yang sudah baru bisa, ada yang sudah pinter, ada yang profesional, semua jadi satu. Artinya apa? Kita bisa sharing, bisa diskusi dengan berbagai kalangan ya, baik yang sudah bisa atau saling diskusi sharing. Ya, itu bisa kita lakukan mulai dari yang pemula bahkan yang profesional sekalipun ada. Dan kami berikan garansi 30 menit Bapak dan Ibu sudah mahir trading saham. Ingat ya, 30 menit. Kenapa kok bisa cuma 30 menit? Padahal selama ini Bapak dan Ibu untuk belajar saham itu bisa dibilang sangat ruwet ya. Harus narik garis, harus melihat banyak indikator, harus ini, harus itu. Ya, belum trading aja sudah pusing seperti itu. Tapi kami mempunyai metode yang lain, cara yang lain yaitu adalah metode Jepang. Selama Bapak dan Ibu bisa membedakan warna biru dan warna merah, trading saham itu mudah dan menyenangkan. Dan pastinya tujuan akhirnya adalah profit dan cuan. Seperti itu. Oke, kok sangat mudah sekali ya perasaannya. Oke, saya akan tunjukkan nih. Ini adalah candle ya, yang kalau di pasar modal, di dunia saham itu pasti akan tahu yang namanya candle atau grafik ini. Grafik ini berbeda dengan grafik yang Bapak dan Ibu gunakan setiap harinya. Ini. Karena ini adalah metode Jepang. Artinya apa? Saat awal tadi saya bilang ya, selama Bapak dan Ibu bisa membedakan warna biru dan warna merah, trading saham akan sangat mudah dan menyenangkan. Oke. Saat candlenya biru, inilah saatnya Bapak dan Ibu beli saham. Ya. Saat warnanya biru, ini saatnya beli saham. Lalu kalau warnanya merah, di situ harus dijual. Ya, di situ harus dijual. Jadi hanya melihat warna biru beli, merah jual. Udah itu aja.
Makanya kami garansi 30 menit Bapak dan Ibu sudah mahir trading saham. Ya. Jadi candle biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Bapak dan Ibu yang sibuk sekalipun ya, yang kerja setiap hari, ada kesibukan, ada aktivitas setiap hari, trading saham akan sangat memudahkan. Tidak harus melihat grafiknya setiap saat. Tidak harus melihat grafiknya setiap detik, setiap menit. Ya, cukup memantau warnanya saja. Lihat biru beli, merah jual. Jadi bisa digunakan untuk beberapa hari, ya, bisa gunakan untuk beberapa minggu, untuk bulan, itu nggak masalah. Semua tergantung trading plan kita. Mau dibuat menitan juga bisa. Artinya apa? Buat swing oke, buat fast trade juga sangat mudah. Oke ya. Jadi inilah yang kami akan berbagi, ya, berbagi cara tradingnya supaya saat kita belajar saham, belajar trading itu tidak mumet terlebih dahulu. Oke ya. Oke. Nah berikutnya, benefitnya apa aja sih kalau di metamorfosis? Pertama, kami akan berikan sinyal ya mulai pagi, siang, sore. Ya, pagi sebelum pasar buka, siang sebelum siang saat bursanya berjalan, sore sebelum pasarnya tutup. Seperti itu. Dan sinyalnya itu juga bukan sinyal kaleng-kaleng ya. Sinyal arah trade kami berikan. Sinyal one day trade ada. Sinyal beli sore jual pagi ada. Yang mau buat swing bisa. Buat fast trade ya setiap hari saya dampingin fast trade ya, left trading. Bahkan Bapak dan Ibu bisa request sinyalnya ya, bisa request sinyalnya. Pak, misal nih, saya pengen beli saham untuk durasi kurang lebih 6-9 bulan. Tapi kenaikannya yang 50%. Dari sekarang saya harga beli. Saya minta sinyalnya dong. Nah, itu juga akan kami berikan. Artinya by request. Ya. Pelatihan mulai basic ya, pelatihan mulai basic, edukasi, transaksi virtual bagi pemula. Nah, bagi yang pemula, bagi yang belum kenal tentang pasar modal, kami juga akan berikan aplikasi virtual untuk latihan terlebih dahulu. Ya, latihan transaksi, latihan beli saham, latihan jual, sambil melatih ya, atau mengingat kode-kode saham yang ada di Bursa Indonesia. Gitu. Jadi bagi pemula wajib latihan terlebih dahulu secara virtual. Ya, ini kami menggunakan metode Jepang bagi Bapak dan Ibu yang tidak mau ribet. Ya, bagi yang tidak mau ribet. Bahkan kami juga akan ajarkan cara screeningnya, baik secara teknikal, secara fundamental. Ya. Bahkan rahasia screeningnya juga kami akan ajarkan. Ya. Bagaimana cara mencari saham yang ARA. Ya, itu kami ajarkan. Cara untuk ODT, one day trade, cara buat BSJP, beli sore jual pagi, atau cara untuk trading beberapa hari untuk swing. Itu semuanya kami juga akan ajarkan. Tidak ada yang kami sembunyikan. Kami ajarkan, dipraktekkan, hasilnya silakan dilihat. Dan berbagai strategi-strategi yang lainnya. Seperti itu. Ya, cara mudah membaca indikator, rahasia melihat pergerakan saham, itu semua akan kami ajarkan saat edukasi. Plus ya ini 30 menit mahir trading ya, karena metode yang kami gunakan itu adalah metode Jepang. Plus garansinya sampai mahir sampai cuan dan banyak sekali ya fasilitas-fasilitas yang lainnya. Gitu. Oke, ini adalah sebuah contoh ya, sebuah contoh dari saham-saham yang akan kita beli. Oke. Jika menggunakan metode Jepang, ya, ingat Bursa Saham Indonesia itu baru buka, itu adalah jam 9 WIB. Artinya apa? Sebelum jam 9 kita harus sudah punya dong daftar sahamnya yang mau dibeli. Dan saham yang mau kita beli itu juga harus kita screening ya, atau kita analisa saham yang kita beli harus naik. Oke. Kalau menggunakan HA chart ya, Holy Aziz chart ya, atau metode Jepang ini, jam 8 pagi kita sudah bisa tahu kenaikan suatu saham itu akan berapa persen.
Ya, kenaikan suatu saham akan berapa persen. Itu. Oke, contoh BNBA nih, sahamnya BNBA. Jam 8 pagi kita sudah bisa tahu harga sahamnya ini akan naik 10%. Lumayan kan pagi-pagi kita tahu sahamnya akan naik 10%. Kalau mau, ya silakan beli 10% take profit. Pagi-pagi profit 10% kan lumayan. Beli 10 juta, 10% ini berapa? 1 juta. Pagi-pagi dapat 1 juta kan lumayan nih masuk kantong. Oke, ini salah satu contoh. Yang lain juga banyak ya. Contoh MARI. Jam 8.26 kita sudah bisa tahu kenaikannya akan berapa persen. Ya. Coba dilihat nih, ini ada candlenya, volumenya belum ada. Ya. Ada candlenya, volumenya belum ada. Tapi kita bisa tahu nih kenaikannya akan berapa persen. Nah inilah yang saya maksud, yang saya bilang, trading saham itu sangat mudah dan menyenangkan. Seperti itu. Oke. Karena apa? Kalau kita mau beli saham, tujuannya itu cuman strateginya cuma 2. Kapan harus beli, kapan harus jual. Udah itu aja. Oke ya. Jadi ini sama nih. Tanggal 28 Januari ya, 28 Januari. Ya ini jam 8.25 kita sudah tahu wah naiknya akan 9%. Gitu. Kalau ini sama nih INCF ya 11%. Nah, ini potensi arah. Nah, kalau pagi-pagi kita sudah tahu kenaikannya minus, jangan dibeli dong sahamnya. Artinya kita bunuh diri. Kalau pagi kita sudah tahu suatu saham mau turun dan kita beli, itu namanya bunuh diri. Carilah saham yang kenaikannya itu positif. Ya. Naik 2% bagaimana? Ya kalau kita mau 2%, ya beli aja. Kalau pagi-pagi kita tahu saham akan naik 5% bagaimana? Ya beli aja, nanti 5% take profit. Seperti itu. Dan banyak banget kok saham-sahamnya. Nah ini contoh rekomendasi ya, rekomendasi tadi, potensi ARA. Kami informasikan di dalam grup itu jam 8.34, artinya sebelum pasar buka ya, kenaikannya 10%. Kalau kenaikannya di atas 10%, potensi sahamnya akan auto reject atas. Ya, auto reject atas. Auto reject atas itu maksimal adalah 35%, tergantung harga sahamnya. Kalau harga sahamnya di bawah 200, kenaikan satu hari maksimal 35%. Gitu. Kalau harganya di atas 200 ya, kenaikan maksimalnya 24%. 25%. Gitu. Ini ESTA jam 8 kita sudah tahu kenaikannya adalah 10%. Jadi potensi naiknya itu bisa auto reject atas. Seperti itu. Ini cara screeningnya, cara mencarinya juga akan kami ajarkan sampai Bapak dan Ibu benar-benar mahir. Oke. INCF sama. Jam 8.16 kita sudah tahu oh kenaikannya 11%. Ternyata sampai 23%. Masa nggak mau sih 23% sehari gitu. Oke. Dan saham-saham yang lain sama nih SQMI ya. Kenaikannya 14%. Kita sampai 22%. Dan jumlah lot yang harus kita beli itu juga sudah ada. Maksimal belinya berapa lot. Kita punya uang miliaran, punya uang triliunan, ya. Maksimal buy-nya juga ada. Jangan beli semuanya, ya. Jangan beli. Saya punya 10 miliar, boleh nggak beli semuanya? Beli sih boleh, tapi nanti kalau saat jualnya susah, kan percuma. Uang kita akan mengendap seperti itu. Oke ya. Terus yang lain sama ini 9% sampai ARA, ya 25% mentok jam 8.14 ya 8.14 itu sudah kami informasikan seperti itu di dalam grup. Oke. MSKI juga sama, ini di atas 10% ya, kenaikannya sampai 25%. Auto reject atas. Seperti itu. Jumlah lot juga maksimal belinya berapa? Ya ada maksimalnya. Walaupun kita punya uang banyak ya ikutin aja maksimal buy-nya berapa supaya kita nanti saat menjual itu mudah menjualnya. Oke. Dan masih banyak deh kalau semua saya tunjukkan itu penuh banget. Oke. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita mau trading saham, kita harus punya yang namanya strategi. Harus punya yang namanya tool. Harus punya yang namanya
kemudahan cara transaksinya, ambil keputusannya. Ini yang paling penting. Ya. Ambil keputusan kita harus cepat. Ya. Kalau jam 8 kita tahu suatu saham naiknya 10%, masa nggak mau beli? Belilah jam 9, ya, nanti naik 10%, take profit. Sahamnya masih naik lagi bagaimana? Ya kalau bisa memantaunya, silakan dipantau. Kalau tidak, 10% saya rasa cukup kok. Ya. Makanya saya bilang, untuk hidup di Indonesia, itu kalau profit 500 sampai 1 juta, itu saya kira sudah lumayan kan, sehari loh, per hari. Gitu. Tapi kalau mau lebih bagaimana Pak? Pak, saya mau penghasilannya, mau income-nya, mau profitnya lebih dari 1 juta. Ya bisa, tinggal tingkatkan skill-nya. Sehari 5 juta oke, sehari 10 juta oke, tapi skill-nya harus ditingkatkan. Ya. Terus melihat pergerakannya juga harus kita tingkatkan. Ya, artinya apa? Kalau penghasilannya pengen lebih, ditingkatkan dong skill-nya. Jangan skill-nya tetap tapi profitnya pengen nambah. Itu namanya greedy. Ya. Skill tidak memadai tapi pengen yang lebih. Itu namanya greedy. Ya. Terlalu serakah. Gitu. Jadi kalau 1 juta sehari nggak cukup, ya tingkatkan skill, baru nanti upgrade lah profit yang kita inginkan. Jadi jika kita menggunakan metode Jepang ini, ya, untuk beli ya saat biru beli, merah jual, saham apapun, ya, saham apapun. Dan ini adalah jadwal edukasi di metamorfosis. Ya. Edukasi itu setiap hari ada, Minggu sampai Jumat. Jamnya jam 8, jam 11.30, 15.30, jam 20 malam, silakan. Artinya apa? Bapak dan Ibu pengen edukasi, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, itu selalu ada edukasi. Kenapa setiap hari harus ada edukasi? Ya karena pasar modal, pasar saham setiap hari kondisinya berubah-ubah. Ya kan? Artinya apa? Ya kondisi perusahaan ya berubah-ubah, ya kan? Ada news, ada berita. Nah, itu ya harus kita sharing setiap hari. Maka butuh yang namanya edukasi setiap hari. Kalau Bapak dan Ibu di saham tidak ada edukasi setiap hari, berarti Bapak dan Ibu edukasinya mencari sendiri. Ya, tidak ada yang mendampingin. Ya. Tidak ada evaluasi. Evaluasinya seminggu sekali, evaluasinya sebulan sekali. Ya itu sangat disayangkan sih sebenarnya. Jadi edukasi itu harus ada setiap hari. Artinya apa? Setiap Bapak dan Ibu butuh edukasi, setiap Bapak dan Ibu pengen edukasi, itu ada. Bahkan jamnya kami sangat fleksibel. Misal Bapak dan Ibu lagi kerja nih. Pak, saya kerja sibuk setiap hari, jam 8 nggak bisa, 11 nggak bisa, 15 nggak bisa, jam 20 nggak bisa. Oke, Bapak dan Ibu bisanya jam berapa? Enak kan? Oh, saya bisanya jam 11 malam. Ayo edukasi jam 11 malam. Karena edukasinya juga nggak lama-lama kok. Sebentar aja, 30 menit ya, itu sudah bisa mahir trading saham. Oke, edukasi. Rekomendasi ya mulai jam 8 sampai jam 15 ya. Setiap Senin sampai Jumat rekomendasi ada. Lalu live trading. Live trading ini artinya kita trading bareng. Ya. Sesi 1 jam 9 sampai 11.30, sesi 2 13.30 sampai jam 3 sore. Setiap hari selama jam bursa berjalan. Artinya kita akan didampingin saat pasar benar-benar live, saat pasar benar buka. Jadi kalau live trading itu tidak ada sekat, tidak ada jeda. Jadi real time. Ya, mau beli ya kita beli bareng. Oh, saham ini akan naik. Kalau mau beli silakan. Saya juga beli di harga sekian. Harganya naik, ya kan? Jual, ya jual. Profit 2%, profit 5%, jual. Karena fast trade kalau live trading. Live trading karena fast trade, ya kita transaksi bisa beberapa kali. Sehari itu bisa 10 kali, sehari itu bisa 20 kali, ya tergantung kondisi pasar. Coba kalau sehari ya sekali transaksi itu 2%, jangan 2% deh, 1% deh. Artinya cuma butuh waktu beberapa menit kan, 1%. Kalau sehari transaksi sampai 20 kali, 30 kali, sudah berapa persen yang kita dapatkan? Seperti itu. Jadi live trading ini juga pendampingan ya. Juga trading secara nyata
benar-benar trading dan diikutin oleh banyak orang. Gitu. Jadi edukasinya ada, rekomendasinya ada. Saat bursa berjalan, kami dampingin live trading. Jadi trading bareng ya cuannya pasti bareng-bareng. Oke, ini cara mudah trading buka aplikasi sekuritas. Oke, saya akan tunjukkan di aplikasi sekuritas. Ya. Kebetulan saya menggunakan Mandiri Sekuritas. Ya. Kebetulan saya menggunakan Mandiri Sekuritas. Bapak dan Ibu bisa menggunakan sekuritas apapun. Ya. Nanti kami akan settingkan hak acatnya untuk metode Jepangnya. Silakan, mau pakai sekuritas apapun, silakan. Oke, kebetulan saya pakai Mandiri Sekuritas. Nah, di sini ya kita kalau mau beli saham, ya tinggal lihat candlenya biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Itu kalau Bapak dan Ibu mau profit. Kalau mau beli saham nggak mau profit, jangan gunakan metode tadi. Ya. Kalau Bapak dan Ibu mau profit di trading saham, belilah saat candle biru pertama kali, juallah di saat candlenya merah pertama kali. Selain itu, jangan ngapa-ngapain. Jangan transaksi apapun. Contoh MPPA. Hari ini tadi kalau beli MPPA tadi, kita sudah profit berapa? 5% MPPA. Apalagi IPPE. Ya ini tadi kita juga live trading ini. MPPA, IPPE. IPPE yang beli tadi, candlenya biru pertama kali, profitnya berapa? 10%. Candlenya belum merah, belum jual dong? Belum. Jualnya kapan? Kalau candlenya merah. Berarti profitnya bisa 10% lebih. Ya bisa dong. Kan? Karena nunggu candle merah baru dijual. Coba di sini nih. Di sini nih, harga 154 beli. Maaf Pak, share screen-nya. Oh, sorry. Oke. Sorry. Oh ya. Oke, saya ulang ya. Tadi dari MPPA. Ini kebetulan saya menggunakan Mandiri Sekuritas ya. Kemudian saya menggunakan Mandiri Sekuritas. Bapak dan Ibu bebas mau menggunakan sekuritas apapun. Ya. Bebas mau gunakan sekuritas apapun. Sekuritas di Indonesia itu sangat banyak sekali. Bebas mau gunakan sekuritas apapun. Nanti kami settingkan untuk hak acatnya atau untuk metode Jepangnya. Oke. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan metode Jepang ini, ya, untuk trading saham itu cukup belilah di saat candlenya biru, juallah di saat candlenya merah. Cuman itu aja. Selain itu, jangan ngapa-ngapain kalau mau profit. Oke ya, contoh MPPA hari ini. Hari ini tadi beli, pagi beli, ya sudah profit 5%. Dijual enggak? Enggak. Tunggu aja candlenya merah baru jual. Itu MPPA, apalagi? IPPE. IPPE sama, tadi beli, profitnya berapa? Masih 10% kok, masih floating profit ya. Ingat ya, floating profit, bukan floating minus loh ya, floating profit. Dijual enggak? Jangan dong. Tunggu aja candlenya merah baru jual. Contoh di sini nih. Ini candlenya biru kan pertama. Harga 15, anggaplah 155 beli. Jualnya kapan? Di sini nih merah. Harga 221. Kira-kira profitnya berapa? 25% loh, lebih 25%. Oke. Besoknya candlenya biru lagi. Bagaimana? Beli. Pokok kalau candlenya biru, beli. Oke, beli di sini. Harga berapa? 227. Oke. Tinggal lihat aja, oh candlenya di sini merah. Harganya berapa? 400. Profitnya berapa? 100% bos. Ya, 100% kurang dikit lah. 222 belinya. Oke, ya begitu seterusnya. Pokok candlenya biru beli, merah jual. Selain itu, jangan ngapa-ngapain kalau mau profit. Sahamnya saham apa aja, Pak? Bebas, mau saham apapun, silakan. Ya, saham apapun silakan. Bapak dan Ibu cukup ya melihat candlenya biru beli, candlenya merah jual. Seperti itu. Ya, jadi inilah sarana bagi Bapak dan Ibu jika pengen trading saham itu mudah dan menyenangkan dan tujuannya profit. Ini tanpa harus narik garis ya, tanpa harus indikator-indikator yang lain, tanpa ribet. Nah,
Yang penting tanpa ribet. Artinya apa? Kita ya, siapapun ada yang merasa gaptek, oke nggak apa-apa gaptek. Ya, silakan. Yang penting bisa membedakan warna biru dan warna merah. Oke. Indikator moving average digunakan, nggak usah. Stokastik digunakan, nggak usah. Yang lain bagaimana? Ya, kalau mau gunakan ya silakan. Kalau enggak, ya cukup melihat ini aja. Kalau Bapak dan Ibu mau simple, mudah, bisa dilakukan, ya silakan gunakan metode ini. Ya, artinya apa? Kalau Bapak dan Ibu trading, ya, apalagi saat jam bursa berjalan, ya, Bapak dan Ibu gunakan indikator, gunakan masih harus narik garis, itu butuh waktu. Ya, butuh waktu. Oke. Lalu bagaimana Pak kalau saya kerja? Apakah saya harus memantau pergerakan setiap harinya? Enggak harus. Bapak dan Ibu jam 9 beli, habis itu tinggal aja kerja. Kalau belinya adalah saat candlenya biru, silakan beli. Habis itu tinggal kerja. Ada aktivitas lain, biarkan. Jadi syaratnya sehari cuma lihat 1 kali aja. Oke ya, cukup 1 kali aja. Bukan tiap menit harus dilihat, tiap jam harus dilihat. Ya, kecuali Bapak dan Ibu memang mau jadi trader. Ya, mau jadi pengangguran, iya setiap hari dilihat candlenya. Gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu kerja, ada aktivitas yang lain, nggak usah dilihat. Sehari cukup dilihat 1 kali aja. Saat candlenya biru beli, ya besoknya candlenya masih biru, ya udah biarkan. Besoknya masih biru, biarkan. Kalau candlenya merah, baru jual. Oke ya, itu bagi Bapak dan Ibu yang ada kesibukan. Nah, tapi kalau bagi yang maunya trading cepat, ya tinggal diubah time frame-nya, misal ke durasi menit. Ya, durasi menit. Ini bagi yang mau memantau setiap saat. Artinya apa? Trading cepat. Namanya aja sudah trading cepat, berarti kita harus menggunakan time frame pendek. Time frame menit misal. Ya. Saat candlenya biru kayak gini contoh, silakan beli. 343 beli. Di sini ini 343,7. Di sini merah ya kan 352. Ini sudah 3%. Berapa menit? 1 2 3 4 5 6. 6 menit sudah profit 3%. Habis itu jual. Biru lagi beli lagi. Merah jual. Biru beli, merah jual. Begitu seterusnya. Itu kalau mau profit. Ya. Jangan sampai saat candlenya merah beli. Itu namanya bunuh diri. Gitu. Sama apapun bisa kita lihat ya. Saham apapun. Kebetulan tadi hari ini itu saya trading itu pagi Esta. Oke, ada Esta kan. Di sama candle. Oke, sini. Esta. Ini time frame daily ya. Tadi itu Esta, Inco, Antam, MDKA, ini. BEPS, enak. Nah, itu tadi pagi. Hari ini kita trading itu. Jadi kita hanya melihat ya candle biru beli, merah dijual. Oke. Contoh enak deh. Enak kemarin biru kan, hari ini naik nggak? Silakan dilihat naiknya berapa persen. Artinya apa? Saat candle biru beli, candle merah jual. Kalau belum merah bagaimana? Ya jangan jual dong. Profitnya masih mau naik kok mau dijual. Seperti itu. Oke, itu adalah metode Jepang ya, yang menggunakan H-Achat. Ya. H-Achat itu mungkin akan bertanya nih, H-Achat itu apa? H-Achat itu Holy Aziz Chat. Seperti itu. Oke, ya, jadi sama apapun silakan. Dan jam 8 pagi ya, jika menggunakan metode ini, kita sudah bisa tahu kenaikannya itu akan berapa persen. Seperti itu. Ya, jadi contoh. Nah ini kan kita bisa kita arahkan ya. Kursor kita ini bisa arahkan ke banyak candle kayak gini. Dan jam 8 pagi kita tinggal mengarahkan ke candlenya. Akan naik berapa persen. Nah seperti itu. Oke. Jadi menggunakan sekuritas apapun ya, menggunakan sekuritas apapun itu bisa. Oke, IATA tadi juga sama. Oke, saya balikan ke yang standar. Oke. Nah, berikutnya, saya lanjutkan yang lain. Oke. Contoh ya ini adalah contohnya. Pagi ya, pagi jam 8
kita sudah bisa tahu suatu saham akan naik atau akan turun. Kalaupun naik, ya naiknya akan berapa persen? Kita harus lihat dong. Masa kita mau beli sesuatu tapi kita nggak tahu naiknya akan ke berapa? Itu. Ini contoh STAR. Jam 8.32 kami sudah berikan nih rekomendasinya. Akan naik, potensi naiknya 11%. Ya. Artinya apa? Ya kalau sudah lebih dari 11% silakan dipantau. Kalau pengennya sampai arah. Metodenya gimana? Silakan gunakan metode Jepang tadi. Time frame-nya berapa? Time frame-nya pendek. 1 menit boleh, 5 menit boleh. Selama candle-nya belum merah, sudah naik 11% tapi candle-nya belum merah, ya udah hold aja. Tunggu aja. Tapi misalkan nanti sudah nyampe 20% merah bagaimana? Ya jual. Seperti itu, ya. Ini jam 8.32 sudah kami share. Artinya apa? Jam 8 kita sudah tahu kenaikannya berapa persen. Seperti itu. Oke. Lalu termasuk gini. Dengan metode Jepang ini Bapak dan Ibu juga bisa melihat saham-saham yang berpotensi beggar. Oke. Bagaimana cara ngelihatnya? Belum kejadian kok. Iya. Saham yang mau beggar itu sudah ada detak jantungnya seperti ini. Contoh Becap deh. Becap ini detak jantungnya sudah ada dari akhir tahun lalu ya. Itu. Ya, saya juga rekomendasikan di dalam grup. Silakan beli Becap. Tunggulah sekian lama ya kan, beberapa ya ada ketentuannya sih memang ya. Akan naik ke waktu itu saya bilang ke 240 karena detak jantungnya saat itu ke 240. Ternyata memang benar naik sampai 240. Seperti itu. Kan? Naik 240 ya kalau detak jantungnya sudah tercapai pasti akan koreksi. Nah, di sini ini koreksi, turun. Bisa naik lagi nggak? Ya bisa kalau detak jantungnya makin tinggi. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau nyari saham beggar ya bisa di sini. Tinggal lihat detak jantungnya. Oke. Ini juga nih BP ya. Ya BP saat di sini detak jantungnya sudah ada sampai 90. Ya udah beli aja. Habis itu tinggal kita pantau aja. Kalau sudah nyampe detak jantungnya, silakan dijual. Kenapa? Ya karena akan turun sahamnya atau akan koreksi. Oke. Nah, kalau tadi sudah tercapai ya, ini detak jantungnya sudah tercapai. Ada yang belum tercapai nggak Pak? Ada, contoh MLPL ini belum tercapai. Ada lagi MPPA itu juga belum tercapai. Ada lagi BHIT belum tercapai. BABP ada detak jantungnya. PNBS itu juga ada detak jantungnya. Tinggal nunggu waktu aja, itu akan jadi beggar. Waktunya berapa lama? Nah, kalau nanya waktu, nanti saya infokan saat edukasi detailnya. Oke ya. Oke, berikutnya, nah ini, MPPA nih, detak jantungnya ada. Oke, tinggal nunggu waktu aja. Sampai berapa bulan, Pak? Sampai berapa minggu, Pak? Nanti saat edukasi. Bapak dan Bu bisa dengan sendirinya nanti mencari saham yang berpotensi beggar. Oke. Oke, ini adalah testimoni ya, testimoni yang ada di dalam grup ya. Testimoni ini ya dengan sukarela memberikan testimoni. Entah testimoni profit, entah testimoni apa aja lah ya, karena setiap hari kita trading bareng ya, trading bareng. Terus ada banyak sekali testimoni, hampir setiap hari itu memberikan testimoni ya kan, seperti itu. Kalau testimoni oke lah, itu sudah biasa. Nah, apa yang harus dilakukan kalau nanti di metamorfosis? Ini adalah alurnya. Pertama, harus membuka yang namanya rekening dana nasabah. Ya, rekening dana nasabah ini. Lalu nanti ada edukasi basic, analisa teknikal, fundamental, bahkan cara screening sahamnya. Mau cari yang ARA, mau cari yang beggar, mau cari yang swing, BSJP, dan lain-lain. Dan yang paling penting, nanti Bapak dan Ibu akan menemukan style tradingnya. Ada yang suka fast trade atau scalping, ada yang suka trading santai, swing, kayak gitu. Ada yang harian, itu nanti masing-masing orang akan menemukan style tradingnya. Live trading ada setiap hari ya, setiap hari ada live trading, ada marketplace signal, dan yang pasti dan paling menarik adalah edukasi rutin setiap hari. Gitu. Oke, jadi itulah yang bisa kami sampaikan ya. Artinya apa?
trading saham itu sebenarnya mudah. Cuman selama ini Bapak dan Ibu terlalu diberikan edukasi, terlalu ribet. Harus narik garis, harus paham indikator-indikator trading, kan? Harus mengenal apa ya? Mengenal bandar lah, mengenal apalah itu. Dan itu tidak mudah dilakukan, apalagi bagi yang pemula. Yang sudah lama trading saham pun itu juga susah sebenarnya mempraktekkan, apalagi yang pemula. Maka kami memberikan solusi ya. 30 menit Bapak dan Ibu akan mahir trading saham. Kenapa? Ya karena kami lengkapi dengan toolnya, kami lengkapi dengan metodenya, kami ajarkan sampai detail, dan kami dampingin setiap hari. Itu. Jadi inilah solusi bagi Bapak dan Ibu jika pengen trading saham dengan mudah dan menyenangkan. Dan pastinya trading saham itu tujuannya cuma 2. Kalau tidak profit, ya cuan. Seperti itu. Silakan kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa ditanyakan lewat chat langsung. Seperti itu, Pak Fuad. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Holly Aziz atas pemaparannya yang luar biasa malam hari ini. Dan saya perhatikan sudah banyak yang nggak sabar pengen dijawab pertanyaan-pertanyaannya nih Pak Holly. It's okay Bapak Ibu, seperti janji saya, semua pertanyaan akan dijawab langsung oleh Pak Holly Aziz. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan Anda boleh ketikkan di kolom chat di bawah sini. Tapi sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Holly Aziz, saya pengen tanya dulu sama Anda. Berapa banyak di antara Anda yang sekiranya tertarik belajar mulai dari nol, didampingi dengan menggunakan metode pendekatan live trading dan diberikan rekomendasi saham tiap harinya, plus Anda dikasih HA tools-nya, HA chart-nya, dan diajarin cara pakainya, sampai Anda mahir trading, sampai Anda profit konsisten dari pasar saham. Siapa yang tertarik? Boleh ketikkan saya. Yuk, Bapak Ibu, kami pengen tahu terlebih dahulu ada berapa banyak di antara Anda yang pengen belajar mulai dari nol, didampingi dengan metode atau pendekatan live trading dan rekomendasi saham harian, plus Anda dikasih tools HA chart-nya dan diajarin cara pakainya. Jadi ini paket komplit. Jadi bukan hanya disuapin, tapi Anda juga dikasih pancingnya, diajarin cara mancingnya, dikasih tahu mancing di mana, sehingga Anda bisa mahir di dalam trading serta profit konsisten. Yang tertarik boleh ketikkan saya. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, sebelum Pak Holly Aziz menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Anda, ada kabar gembira Bapak Ibu. Bagi Anda yang benar-benar tertarik dan serius, ada penawaran spesial 8 orang tercepat malam hari ini, Bapak Ibu. Silakan Anda, kalau benar-benar tertarik, Anda ambil handphone Anda, masuk ke menu WA, cari orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini, Anda ketikkan saya tertarik. Saya ulangi lagi, ambil handphone Anda, masuk ke menu WA, cari orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini, ketikkan saya tertarik. Kenapa? Karena ada penawaran spesial khusus untuk Anda. Anda boleh pilih dari 2 paket yang kami tawarkan ini. Yang pertama, kalau Anda sudah sangat yakin dengan apa yang disampaikan oleh Pak Holly Aziz, Anda boleh ambil lifetime membership gitu ya. Jadi membership seumur hidup Bapak Ibu, itu hanya dengan 6 juta rupiah saja. Atau Anda mau trial terlebih dahulu, silakan Anda boleh ambil eksklusif trial 1 tahun. Hanya dengan 3,5 juta rupiah saja. Silakan Anda daftar sekarang juga cepat-cepatan, 8 orang tercepat. Ambil handphone Anda, masuk ke menu WA, cari orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini, ketikkan saya tertarik. Ditunggu Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kami akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan Anda dari atas. Nah, ini dia nih ya. Oke, Pak Holly Aziz, ini ada pertanyaan. Nah, ini dia nih. Apakah HA Tools ini sama dengan Candlehaken Asai, Pak? Karena ada beberapa yang bertanya atau menyampaikan statementnya. Ada Pak Tio Lagender 69, terus kemudian ada Pak Vijay Akbar. Mohon direspon, Pak Holly Aziz. Silakan. Oke. Jadi HA Chat itu tadi kan sudah saya bilang, HA. Nama saya itu Holly Aziz ya. Jadi HA Chat itu Holly Aziz Chat. Itu. Dan ini sudah kami praktekkan ya, sudah kami praktekkan setiap hari. Live trading pun saya menggunakan ini, tidak menggunakan yang lain. Dan candlenya Bapak dan Ibu bisa, bisa Bapak dan Ibu lihat ya, bisa Bapak dan Ibu lihat pasti berbeda
dengan candle yang Bapak dan Ibu miliki saat ini. Dan ini bisa diterapkan di sekuritas yang Bapak dan Ibu miliki. Seperti itu, Bos. Oke, terima kasih banyak Pak Oli Aziz atas pemaparannya, sudah dijawab ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Jeki. Apakah Pak Holi pernah cut loss? Silakan dijawab Pak Holi. Oke. Kalau cut loss pasti pernah. Ya, cut loss itu kalau saat trading bareng, cut loss iya. Saya pasti bilang kok kalau cut loss saat trading bareng. Kenapa? Saya cut loss itu karena saya tidak melihat grafiknya. Misal ada tamu gitu kan, saat saya live trading ada tamu, saya nggak ngelihat candlenya, tiba-tiba merah. Saat merah saya nggak tahu, tiba-tiba turun kan, itu saya cut loss. Atau saat live trading itu tiba-tiba ada yang nanya nih, Pak, kalau saham ini bagaimana analisanya? Artinya apa? Saya tidak melihat grafik yang saya miliki, yang saya transaksikan, tiba-tiba turun. Nah, memang si cut loss nggak banyak kok, paling 1%, 2% gitu kan. Itu namanya teledor. Kalau kita sampai cut loss, pertama pasti kita teledor, tidak melihat pergerakan grafiknya. Seperti itu. Kalau cut loss pasti pernah, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Oli Aziz atas jawaban dan kejujurannya gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Horas Pardede. Pak Oli, tolong dibantu jawab. Kok bisa suatu saham bisa kita prediksi akan naik sekian persen sebelum pasar buka, Pak? Silakan. Ya, jawabannya ya kenapa tidak bisa, kan cuma itu aja. Gini Pak, karena gini. Ya karena bisa Pak, karena setiap pagi itu kami selalu melihat ya pergerakan candlenya. Coba kalau jam segini kita nggak bisa nih melihat ya, karena ada volumenya ini. Ini bedanya nih, jam sekarang ya sama jam besok 8. Sebelum pasar buka baru saya bisa melihat. Oke, coba perhatikan di sini. Ini contoh ya. Oke. Coba Bapak perhatikan nih, di candle terakhir ya, candle terakhir. Ini candlenya sudah ada, volumenya belum ada. Ini jamnya kelihatan kan, jam 8.34. Sebelum pasar buka. Artinya apa? Dengan adanya tool ini sudah bisa mengkalkulasi transaksi hari sebelumnya. Bapak ingat kan? Bapak pasti tahu, orang yang trading pasti tahu kok. Trading saham itu tutup transaksi itu adalah jam 14.50. Ya, 14.50 transaksi selesai. 14.50 sampai jam 15 itu adalah pre-closing, pembentukan harga penutupan. Jam 13.00 disitulah terbentuk harga terakhirnya. Oke ya. Oh, harga penutupan. Dan jam 13.01 sampai jam 15 harga penutupan jam 15 ya. Jam 15.01 sampai 15.15 itu kita masih bisa beli dan jual saham, tapi di satu harga. Oke. Kalau di candle yang Bapak miliki jam 15.01 sampai jam 15.15 orang yang transaksi, bagaimana Bapak mengidentifikasi transaksi yang ada di jam tersebut? Maka jam 8 pagi jika menggunakan tool ini, itulah yang kita identifikasi. Artinya apa? Oh, ini karena kemarin sore ya saat penutupan itu ada transaksi sekian-sekian yang kita tidak tahu kan karena pasarnya sudah tutup. Dengan tool ini akan membantu kita untuk menghitung lah istilahnya ya, menghitung kira-kira dengan adanya transaksi sekian ya, sekian itu kira-kira akan naiknya berapa persen. Nah, seperti itu. Makanya setiap pagi kenaikan saham, kalau dilihat di HACAT, itu kenaiknya berbeda-beda, Pak. Ada yang naiknya 1%, ada yang naiknya 2%, ada yang naiknya 10%, ada yang minus. Nah, kalau yang minus bagaimana? Berarti kemarin sore saat penutupan, itu pasti banyak yang jual. Itu. Coba contohnya. Bapak dan Ibu pasti sering terpancing dengan pom-pom yang selama ini Bapak dan Ibu dengarkan di luar. Oh, akan naik sekian persen, akan naik sekian sekian persen. Nah, itulah. Tapi
Oke lah, itu orang bebas kan, mau ngomong apa aja bebas. Pasti mereka disclaimer on ya pastinya. Tapi kita akan cek dulu jam 8. Kalau memang jam 8 ya, kalau memang jam 8 pagi kenaikannya hanya 1% atau bahkan minus, ya kami nggak beli, Pak. Artinya apa? Orang yang pom-pom, ya, orang yang pom-pom pasti beli saham terlebih dahulu. Udah, percaya deh. Saat Bapak beli, dia jualan. Artinya apa? Bapak pasti sering diguyur kalau ikut pom-poman. Gitu. Jadi kenapa kami bisa melihat? Ya, karena kami ada toolnya. Ya, ini kita bisa perhatikan candle-nya sudah muncul, jam 8 sudah muncul, tapi volumenya belum muncul. Volume ini akan muncul saat jam bursa sudah berjalan. Jadi dengan adanya tool ini kita akan terbantu untuk melihat kenaikannya berapa persen atau penurunnya berapa persen. Artinya apa? Di dunia saham, di pasar saham, semua orang sama kok Pak. Artinya apa? Kalau kita pengen balapan nih, ya, misalkan motor GP, balapan semuanya pasti kan pakai motor, iya sama motornya. Tapi kalau pengen kecepatan yang lebih, pasti alatnya beda dong. Coba nih, kalau Bapak lihat motor GP, berapa banyak tuh alat-alat untuk mendukung kecepatan motornya. Bedakan dengan balapan-balapan yang ada di luaran. Kan pasti beda. Artinya apa? Di saham juga sama seperti itu. Bapak trading saham dengan seadanya juga bisa. Tapi kalau pengen speednya, ya, pengen speed yang lebih, ya pasti harus didukung oleh tool-tool yang mendukung. Bagaimana cara kita mencari profit, bagaimana cara mengidentifikasi transaksi-transaksi yang tidak ada di aplikasi standar. Seperti itu, Pak. Wow, terima kasih banyak Pak Oli Aziz atas penjelasannya yang luar biasa detail. Baik, kita akan lanjut lagi Pak Oli. Ini ada pertanyaan dari Pak Abdul Latif. Bisakah dikonekkan di Ajaib atau mungkin bisakah dikonekkan di sekuritas-sekuritas yang lain Pak Oli Aziz? Silakan boleh dibantu jawab. Oke, bisa Pak. Makanya saya bilang, Bapak punya sekuritas apapun silakan. Ya, nanti kami bantu settingkan, ya. Kami bantu settingkan. Apakah harus di laptop? Tidak. Mau Bapak pakai di laptop silakan, mau pakai di handphone silakan, mau pakai di tablet silakan. Yang penting ada internetnya, Pak. Gitu, Bos. Oke, terima kasih banyak Pak Oli Aziz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Brian Tanuwijaya, minimal buka rekening RDN berapa? Buka rekening RDN itu gratis. Hanya saja untuk deposit awalnya bergantung masing-masing sekuritas, ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Agus Ciko. Halo Kak, boleh nggak aku ikut gabung grup WhatsApp-nya? Baik, saya akan ulangi lagi sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Bagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang pengen belajar mulai dari nol, didampingi dengan pendekatan live trading dan juga rekomendasi harian, serta Anda diberikan chart HA Tools dan diajarin cara pakainya sampai Anda mahir di dalam trading, hingga Anda profit konsisten dari pasar saham di Indonesia, silakan Anda boleh daftar sekarang juga, ambil handphone Anda, masuk ke menu WA, cari orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini, ketikan saya tertarik. Saya ulangi lagi, ambil handphone Anda, masuk ke menu WA, cari orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini, ketikan saya tertarik. Kenapa? Karena 8 orang tercepat, cepat-cepatan aja, ada 2 paket yang bisa Anda pilih gitu ya. Kalau Anda sudah sangat yakin dengan penjelasan Pak Oli Aziz, Anda boleh ambil lifetime membership hanya 6 juta rupiah saja, atau Anda mau trial dulu, silakan Anda boleh pilih eksklusif trial class gitu ya. 1 tahun itu hanya 3,5 juta rupiah saja. Silakan daftar sekarang juga. Kami tunggu. Nah, oke, baik. Kita lanjut lagi Pak Oli. Kita naik lagi ke atas. Kita jawab-jawab lagi pertanyaan-pertanyaannya. Yuk, sampai sahur, gasken. Oke, ini dia Pak. Ada pertanyaan lagi. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Pak Julius dan Dewi Ir2. Nah, oke, baik. Pak, menggunakan itu time frame berapa ya Pak? Silakan Pak Oli. Oke, time frame berapapun bisa Pak. Artinya apa? Bapak kalau bicara tentang time frame berarti awalnya adalah sudah punya trading plan. Artinya gini, kalau Bapak tujuannya adalah trading cepat, silakan gunakan time frame pendek. Ya. Kalau untuk trading cepat, supaya kita benar-benar tahu, harus 2 time frame yang digunakan. Kalau scalping atau fast trade, time frame 1 menit dan time frame 100 tick itu. Dan itu wajib kalau fast trade.
Oke. Kalau tujuannya adalah day trade ya silakan gunakan time frame 5 menit. 5 menit 10 atau 15 menit boleh. Kalau tujuan tradingnya adalah day trade. Nah, tapi kalau tujuannya adalah swing, silakan gunakan time frame daily. Itu. Saat beli, saat jual kapan, Pak? Saat beli ya, Bapak dan Ibu menggunakan time frame berapapun, belilah saat candlenya biru dan juallah saat candlenya merah. Udah, cuman itu aja. Time frame bebas. Pasti sesuai dengan tujuan trading masing-masing. Gitu, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Holi atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu LHK Fatma Juwita. ARA itu apa sih? Sudah dijawab oleh temannya Bu Amalia Fauzia. Bantu jawab, ARA sama dengan auto rejection atas. Batas maksimal saham itu naik dalam 1 harinya. Kemudian pertanyaan lagi dari Bu LHK Fatma Juwita. Pak Holi tolong dibantu jawab. Kenapa sih Pak harus pakai uang dingin? Silakan Pak Holi. Ya. Ya karena kalau kita, kenapa harus pakai uang dingin, bukan pakai uang pinjol lah atau hutang. Karena gini, kita itu namanya manusia sering yang namanya greedy. Ya, di awal tadi kuasai emosi. Nah, kenapa? Kalau kita greedy, kalau kita lupa diri saat kita sudah profit, kita nggak mau take profit, lalu harganya turun. Kalau Bapak dan Ibu pakai uang pinjol, ya, harganya turun dan Ibu cut loss, Ibu akan rugi. Ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak teledor ya, misalkan benar-benar nggak teledor nih, silakan mau pakai uang panas pun silakan, uang pinjol silakan. Tapi ingat ya, jangan sampai teledor. Tapi kalau teledor habis deh. Sahamnya rugi, ditagih-tagih debt collector itu. Makanya apa? Kenapa harus pakai uang dingin? Pertama, supaya psikologis kita itu tenang. Ya, kita trading tenang, psikologis tenang, kalau cuan itu akan sangat gembira sekali. Itu. Yang kedua, kenapa kita pakai uang dingin? Supaya kita tidak terlalu diburu-buru waktu. Contoh, sahamnya masih profit, ya kan? Sahamnya masih profit. Kalau uang yang kita gunakan adalah uang dingin, selama dia masih profit ya udah biarkan aja, biarkan profit terus. Tapi kalau kita menggunakan uang pinjol, contoh ya kan, sahamnya ini masih profit, tapi harus mengembalikan pinjaman. Artinya apa? Ya kita akan take profit. Ya, kita akan take profit, habis itu profitnya udah deh, selesai. Harus mengembalikan pinjol. Untung ya untung, tapi untungnya kan atau profitnya nggak maksimal. Seperti itu. Jadi candle, contoh nih, candlenya masih biru, ya kan, masih akan naik terus, tapi kita jual. Artinya apa? Ya profitnya nggak begitu banyak. Seperti itu. Itulah fungsinya kita menggunakan uang dingin. Yang paling penting adalah supaya psikologis kita itu tenang. Itu yang paling penting. Gitu, Bos. Oke, terima kasih banyak Pak Oli atas pemaparannya yang menarik ya. Kemudian ini ada dari Bu Sri Hartati dan Bu Mutiara Ceria. Ini sama ya, saya pakai ajaib, mohon dibantu, mohon bantuannya. Bisa, semua sekuritas bisa ya. Kemudian Pak Jeki, beli tunggu candle biru berarti ketika jam 14.50 atau 15.00 ya Pak. Sudah dijawab di pertanyaan yang sebelumnya ya Pak Jeki. Kemudian Pak Julius dan Dewi Ir2, itu pakai moving average saja Pak. Sudah dijelaskan ketika pemaparan materi, tidak menggunakan indikator apapun. Jadi tidak menggunakan moving average, tidak menggunakan stokastik, tidak menggunakan apapun. Yang penting Anda bisa melihat warna biru dan warna merah, itu saja sudah cukup ya. Kemudian Pak Horas Pardede pakai candle apa? Daily 1 hour, sudah dijawab di pertanyaan yang sebelumnya ya. Kemudian Pak Beni Dwi Indrianto. Nah, ini dia nih pertanyaan yang mungkin tadi belum dijawab ya Pak Oli. Tolong dijawab, bantu jawab Pak, dari Pak Beni Dwi Indrianto. Apakah saat jual atau beli, apakah langsung bisa tereksekusi Pak? Silakan. Oke. Jadi kalau saat jual atau beli langsung tereksekusi, gampang Pak caranya. Kalau saat mau beli supaya langsung tereksekusi, belilah di atas harga pasar. Itu pasti langsung dapat deh sahamnya. Tapi juga ingat lot yang tersedia berapa di situ. Ya, kalau misalnya tersedia 10.000 lot, misalkan di harga 1.000 yang tersedia 10.000 lot. Kalau Bapak mau beli 10.000 lot ya bisa. Tapi kalau belinya 20.000 lot hanya bisanya 10.000. Itu kalau mau beli.
Kalau pengen langsung dapat barangnya, dapat sahamnya, belilah di atas pasar. Oke ya, gitu. Kalau mau jual bagaimana? Ya sama. Kalau mau jual supaya langsung terjual, juallah di harga di bawah harga pasar. Misal harga pasarnya adalah 1.000, ya juallah di 990 rupiah. Itu bisa langsung terjual. Rugi dong Pak, ya, selisihnya kan cuma dikit, paling 0, sekian persen. Tapi saham yang kita mau jual langsung terjual, atau kalau mau kita beli, ya langsung terbeli. Nah, kalau kita beli di atas harga pasar, pastikan harga sahamnya memang akan naik. Artinya apa? Belilah di saat candlenya biru pertama kali. Itu harus beli HK namanya ya. Harus beli di atas harga pasar. Tapi kalau mau jual supaya langsung terjual, misal nih kita lihat candlenya merah, kita mau jual, kalau mau langsung terjual, juallah 1 tick di bawah harga pasar, maka akan langsung terjual. Itu cara supaya langsung terbeli atau langsung terjual saham yang kita inginkan. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Wali Aziz atas jawaban yang luar biasa. Ini ada pertanyaan dari Bu Yesi dan Pak Agung nih. Jawab pertanyaannya sama ya. Ini harus pantau setiap saat dong ya. Harus pantau chart terus kah? Nah, silakan Pak Holi. Oke. Harus pantau chart, harus pantau grafik, itulah yang selama ini kita dengar di luaran sana. Gitu. Padahal kita punya kesibukan masing-masing. Kita punya aktivitas beda-beda. Oke. Bapak dan Ibu wajib pantau grafik kalau Bapak dan Ibu fast trade atau trading cepat. Trading dalam waktu menitan. Iya, itu harus pantau setiap saat. Tapi kalau Bapak dan Ibu tujuannya adalah untuk trading beberapa hari, beli hari ini lalu minggu depan baru dijual, tidak perlu Bu, lihat setiap menit, tiap saat, nggak perlu. Kalau memang tujuannya untuk beberapa hari, ya udah sehari cukup lihat 1 kali aja. Dan pastikan saat mau beli candlenya benar-benar biru. Candlenya biru beli, habis itu besok masih biru, lusa masih biru lagi. Ya udah biarkan sampai candlenya merah baru jual. Jangan terbalik ya. Tujuannya buat swing, tapi dilihat setiap hari, setiap saat. Itu akan membebani psikologis Bapak dan Ibu. Jadi artinya, iya, lihat grafik setiap saat kalau memang scalping atau trading cepat. Tapi kalau untuk tradingnya beberapa hari atau swing, tidak perlu lihat setiap saat. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang kerja, ada aktivitas setiap harinya, jangan fast trade gitu. Jadi harus ngapain? Ya harus swing. Swing profitnya juga bukan sedikit kok, Bu. Contoh ini ya. Ini candle ini MPPA nih, beli di harga 216 misalkan. Ya kan? Lalu di sini nih, di 324 itu baru dijual. Berapa hari, Pak? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hari 200 ke 300. 50% lebih loh profitnya ini. 8 hari. Tidak perlu melihat grafik setiap hari, tidak perlu pusing-pusing, capek-capek ya di depan laptop. Bapak dan Ibu beli, habis itu tinggal aja kerja. Ya, besok lihat sekali aja grafiknya. Oh masih biru Pak, bagaimana? Ya biarkan aja. Besok masih biru, ya biarkan aja. Sampai Bapak dan Ibu lihat candlenya merah, baru jual. Profitnya juga nggak kaleng-kaleng ya. 50% loh 8 hari. Kira-kira itu cukup atau enggak buat kehidupan kita? Seperti itu Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Wali atas pemaparan yang luar biasa. Ya cukup banget Pak gitu kalau misalkan pakai modal tradingnya 5 juta gitu ya, 8 hari dapat 2,5 juta ya lumayan gitu ya.
Oke baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi yuk. Ini dari Pak Dery Agus, screening sahamnya bagaimana Pak? Tinggal lihat saja, Anda bisa bedakan warna biru dan warna merah. Biru pertama penuh, itu waktunya beli. Merah pertama penuh, waktunya jual. Nah, kemudian ini ada pertanyaan juga dari Bulaning Room. Ini robot ya Pak? Bukan. Nah, sekaligus saya ingin mengulang lagi sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Jadi ini bukan robot, ini adalah edukasi. Jadi edukasi. Selama Anda belajar, Anda kan masih belum ngerti 100%. Jadi Anda masih belajar dulu nih. Karena Anda belum mengerti 100%, Anda dibekali live trading, Anda dibekali mentoring dalam bentuk rekomendasi saham harian. Nah, untuk melengkapi pembelajaran Anda diberikan HA Tools, HA Chart ya, yang dimana Anda juga diajarin cara pakainya sehingga Anda bisa mandiri, nggak ketergantungan dengan yang namanya live trading, nggak tergantungan dengan rekomendasi saham. Walaupun toh tiap hari tetap akan diberikan, sehingga Anda bisa mahir dan profit konsisten dari pasar saham di Indonesia. Kalau Anda tertarik belajar mulai dari nol, didampingi dengan pendekatan live trading tiap hari dan rekomendasi saham harian, plus diajarin dan dikasih HA Tools-nya gitu ya, chart HA Tools-nya. Silakan Anda boleh daftar sekarang juga, ambil handphone Anda, masuk ke menu WA, cari orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini, ketikkan saya tertarik. 8 orang tercepat, Anda boleh pilih 2 paket yang bisa Anda ambil. Kalau Anda sudah sangat yakin, silakan Anda boleh ambil lifetime membership gitu ya. Hanya 6 juta rupiah saja, atau kalau Anda mau ambil yang trial dulu, silakan boleh ambil eksklusif trial 1 tahun, itu hanya 3,5 juta rupiah saja. Silakan daftar sekarang juga, ambil handphone Anda, masuk ke menu WA, cari orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini, ketikan saya tertarik. Ditunggu. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi yuk. Kita manjat lagi nih, Pak Holi. Oke. Masih banyak lagi dan luar biasa nih. Sampai malam masih tetap semangat. Gaskan sampai sahur ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Julius dan Dewi Irdua. Lihatnya jam berapa Pak dan apa yang harus dilihat? Sudah dijelaskan di pertanyaan yang sebelumnya. Ini ada dari Bu Inindrau ya. Pak pakai candle daily kah? Sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya. Pak Iwan Kurniawan, apa bedanya sistem Jepang dengan yang lain? Bukannya hanya beda warna candle aja, itu ya dengan sistem lain. Sudah dijawab di pertanyaan pertama bahkan ya. Kemudian dari Pak Beni Dwi Indrianto, apakah nantinya ada biaya tambahan-tambahan lainnya dengan alasan upgrade atau alasan-alasan lainnya sehingga kita terpaksa bayar biaya tambahan? Mohon penjelasan. Tidak ada, kecuali nih Anda ikut eksklusif trial bayar 3,5 juta, kemudian Anda puas pengen menggenapi gitu ya lifetime membership, kita lihat dulu. Kalau kuotanya masih ada, Anda tinggal bayar selisihnya. Tapi kalau kuotanya sudah penuh, mohon maaf, Anda harus bayar penuh lagi di harga 6 juta untuk Anda bisa ikut di lifetime membership yang selanjutnya. Kalau ternyata Anda sebelumnya adalah eksklusif trial. Seperti itu Pak Beni Dwi Indrianto. Kemudian lagi ada dari Bapak atau Ibu Ali. Kalau jual pas warna merah tapi harga di bawah saat beli gimana Pak? Ini maksudnya gimana ya? Kalau jual pas warna merah tapi harga di bawah saat beli bagaimana Pak? Memang ada ya Pak Holi seperti itu? Coba tolong dijelaskan Pak Holi, silakan. Ya, betul. Jadi memang ada kondisi candle-nya biru lalu kita lalu candle merahnya di bawah. Contoh nih. Nah, ini ya yang di layar ini. Candle-nya biru tapi ingat volumenya merah. Jadi untuk beli di saat biru itu ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Nanti detailnya di saat edukasi saya jelaskan. Ya. Jadi candle-nya biru, nah lalu di sini nih merah, ini di bawahnya ya, ini kan di bawahnya. Tapi sekali meskipun kita beli ini berarti teledor ya, belinya teledor. Kalaupun teledor seperti ini, minusnya pun pasti tidak banyak, paling minusnya 2% atau 1% itu. Jadi kalau kita mau beli di saat benar-benar fix naik, ada syaratnya. Candle-nya biru, volumenya biru. Kalau ini kan biru nih, tapi volumenya kan merah. Nah, ini sebenarnya masih belum confirm untuk naik. Ini masih ragu-ragu. Yang fix naik itu adalah kalau candle-nya biru, volumenya juga biru. Gitu. Atau ya. Ada juga divergennya sebenarnya. Jadi ada beberapa teori nanti yang kapan harus beli terbaiknya, kan? Candle merah
volumenya biru bagaimana? Boleh beli nggak? Ya boleh, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, nanti saat edukasi, inilah yang akan kami jelaskan dengan detail. Seperti itu, Pak. Jadi kalaupun kita Ini yang teledor menarik nih ya. Ini ya. yang menarik. Jadi Anda akan dibekali edukasinya dan ini sih yang menurut saya sangat-sangat menarik ya. Oke. Kemudian selanjutnya Pak Wali, itu tadi penjelasan luar biasa sekali. Ada pertanyaan lanjutan dari Bu LHK Fatma Juwita. Dalam sehari biasanya bisa berapa kali Pak ya kira-kira candle biru dan merahnya terjadi? Silakan Pak Wali. Oke, tergantung time frame-nya, Bu. Oke ya, contoh nih. Ini adalah time frame daily. Artinya satu candle itu satu hari. Oke ya, ini. Ini berarti kan hari ini nih, tanggal 8. Kelihatan kan tanggal 8. Oke. Sehari candle-nya, candle birunya berapa kali? Tergantung. Ibu mau pakai time frame-nya berapa? Misal, 1 menit. Oke, ini saya ubah ke yang transaksi hari ini. Ini satu layar ini adalah transaksi hari ini, MPPA. Durasinya adalah, time frame-nya adalah 1 menit. Ya. Berarti ini ada 270 candle. Ini ya, 270 candle. Birunya berapa kali? Ya, tinggal dihitung nih. 1 jam 9 kita beli ya kan. Ini karena biru beli. Merah jual, turun, ya udah biarkan turun. Biru beli lagi. Merah jual, nanti biru beli lagi, merah jual, begitu seterusnya. Satu saham kita bisa transaksi beberapa kali. Artinya apa? Oke, contoh nih. Kalau Bapak dan Ibu beli MPPA di pagi hari, lalu dibiarkan sampai sore, berarti profitnya cuma berapa? 5%. Betul ya? Kenaikan MPPA hari ini cuma 5%. Tapi kalau Bapak dan Ibu fast trade, trading cepat, hari ini di MPPA aja bisa profit dari 10%. Coba kita hitung. 1, jam 9 beli. Ya. Di sini jual. Ini sudah 3%. Oke ya, 3%. Di sini beli lagi. Di sini jual, 2 ke 4. Di sini 3%, ini 2% kenaikannya. 5%, 2 kali transaksi. Oke. Mau turun ya biarkan turun, tunggu aja. Ya, kalau puasa ya tunggu sambil diam ya, jangan makan nunggunya. Nah di sini biru lagi, ya beli lagi. Nanti merah jual lagi. Ini udah berapa persen? Ini 3%, ini ke 4%, 4,9. 5, berarti anggaplah 1%. Berarti sudah 6%. Belum sampai di sini ya. Nah, artinya apa? Kalau kita memang fast trade ya, nanti meningkatkan skillnya. Walaupun sahamnya ini kenaikannya 5%, tapi satu hari kita bisa loh profit lebih dari 10% hanya di satu saham. Asal kita nggak teledor. Ya. Biru beli, merah jual. Turun, dibiarkan turun, biru beli lagi. Merah jual lagi, biru beli lagi. Oke. Lalu bagaimana Pak kalau false seperti ini? Ini merah sedikit nih, ya kan? Jual nggak? Tergantung. Ya. Kalau kita fast trade, ada 2 time frame yang harus kita gunakan. Ya. Lalu bagaimana? Ya, lihat 2 time frame menit sama time frame tick. Itu kalau fast trade ya, kalau menggunakan metode ini supaya sinyal-sinyal false seperti ini bisa kita anulir, ya, bisa kita anulir. Artinya apa? Di time frame mungkin di time frame 1 menitnya merah, tapi di time frame 100 ticknya masih biru, jangan dijual, biarkan. Tapi kalau 2 time frame sama-sama merah, wajib jual. Gitu. Jadi artinya sehari bisa berapa kali? Ya bisa banyak kali, tergantung transaksinya. Kan? Kalau MPPA karena transaksinya banyak, ya candle birunya banyak. Tapi kalau transaksi atau sahamnya yang pergerakannya tidak banyak ya, contoh Empro deh. Ya, grafiknya cuma sedikit. Ya kan? Ini sama-sama menit kan? MPRO karena hari ini transaksinya sedikit, ya grafiknya cuma sedikit. Tapi kalau sahamnya transaksinya besar, contoh apalagi SDMU deh, ya grafiknya juga banyak. Ya kan? Jadi kalau pakai time frame pendek, ya grafiknya sehari bisa banyak, sehari bisa sedikit. Itu semua tergantung transaksi
di hari itu. Seperti itu, Bos. Oke, terima kasih banyak Pak Holi atas jawabannya yang luar biasa. Ini ada pertanyaan dari Pak Digdoyo, Pak. Dari histori selama ini, berapa persentase signal yang diberikan di pagi hari tidak sesuai, Pak? Misal pagi signal dikasih naik, tapi ternyata saham malah turun. Berapa persen, Pak, yang nggak sesuai? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Benar, Pak. Memang kami tidak sempurna 100%. Oke. Tapi dalam 1 bulan, ya, rata-rata gagal 2 kali, ya, gagal 2 kali. Rata-rata sinyal yang kami berikan dalam 1 bulan itu rata-rata 2 kali. Tapi gagalnya bukan setelah dibeli lalu turun, itu namanya gagal fatal. Ya. Tapi sebelum dibeli dia sudah ARB. Nah, ini yang ekstrim. Misal nih, saya merekomendasikan sahamnya ARA, tapi jam 9 lalu ARB. Artinya apa? Belum terbeli. Karena apa? Setiap kita mau beli saham, ya, setiap saat mau beli saham, apalagi yang fast trade, saya wajibkan untuk melihat grafiknya. Ya. Jadi setiap mau beli saham, untuk yang fast trade saya wajibkan melihat grafiknya. Kalau grafiknya merah, jangan pernah dibeli. Contoh. Oke, seperti ini. DFAM hari ini. Candlenya merah, beli nggak? Jangan. Karena apa? Ya, karena pasti turun. Jadi jam 9 ya kita harus melihat grafiknya. Oke Pak, itu kan biru Pak. Iya, kalau di sini biru, misal nih, ini karena nggak dilihat hari sebelumnya ya. Di sini beli Pak, oke biru beli, oke beli nggak apa-apa. Di sini merah wajib jual. Artinya apa? Minus kita tidak terlalu dalam. Kalau kita tiba-tiba seperti ini. Minus paling 1%, 2%. Tapi sudah kita cut loss. Gitu. Artinya apa? Setiap kita fast trade, setiap kita yang berpotensi ARA, ya harus dipantau. Dalam 1 bulan rata-rata 2 kali gagal Pak. Dan gagalnya itu langsung ARB. Artinya apa? Belum dibeli dia sudah turun. Seperti itu, Bos. Oke, luar biasa sudah dijawab dan terima kasih atas kejujuran Pak Holi Aziz juga gitu ya. Jadi persentase kegagalannya 11%, persentase keberhasilannya 89%. Seperti itu Pak Digdoyo. Kemudian Pak Beni Dwi Indriarto, semua pertanyaan mohon dijawab semuanya. Ini pakai caps lock soalnya gitu ya. Oke, sudah dijawab dan kita akan lanjutkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Seperti biasanya saya akan ingatkan kembali bagi Anda yang tertarik Bapak Ibu untuk belajar mulai dari nol. Didampingi dengan pendekatan live trading dan rekomendasi saham harian. Dan terus kemudian Anda juga diberikan tools HA chartnya dan diajarin 30 menit. Garansi pasti mahir dan Anda bisa profit konsisten dari pasar saham di Indonesia. Silakan Anda boleh daftar sekarang juga, gabung di Metamorfosis sekarang juga. Ambil handphone Anda, masuk ke menu WA, cari orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini dan ketikkan saya tertarik. Nah, itu ada yang share-share nomor HP gitu ya, tolong tim co-host langsung di-kick saja gitu ya. Itu silakan tim co-host tolong saya dibantu ya. Itu boleh di-kick atas nama Redmi. Silakan di-kick ya. Jadi silakan Bapak Ibu ya. Bahkan saya aja nggak sebut nomor handphone sama sekali loh ya. Anda silakan hubungi nomor handphone orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini. Jadi minta tolong tim co-host, Pak Taki atau Pak Den Wisnu, boleh itu yang share nomor handphone, langsung di-kick saja gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Ditunggu Bapak Ibu, silakan boleh daftar sekarang juga. Karena ada paket spesial, Anda boleh pilih di antara 2 paket. Kalau Anda sudah sangat yakin, Anda boleh ambil lifetime membership hanya 6 juta rupiah. Atau kalau Anda pengen trial dulu, boleh ambil eksklusif trial hanya 1 tahun gitu ya. Itu hanya 3,5 juta rupiah saja. Jadi daftar sekarang juga, ambil handphone Anda, masuk ke menu WA, cari orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini, ketikkan saya tertarik. Ditunggu Bapak Ibu ya. Silakan yuk kita manjat-manjat lagi yuk Pak Holi. Oke, wes terus bablaskan ya. Sampai sahur gaskan. Oke, tapi nanti mungkin saya akan batasi sampai 22.30 itu udah maksimal ya, karena mungkin ada beberapa ibu-ibu yang mungkin harus istirahat karena harus menyiapkan sahur untuk keluarganya ya. Tapi ini ada pertanyaan, yuk kita jawab dulu Pak Holi Aziz ya. Dari Pak Michael B. Malam Pak,
apakah setiap gap, baik itu gap down ataupun gap up, apakah pasti tertutup, Pak? Estimasi waktunya kira-kira berapa lama dan pakai pendekatan seperti apa ngitungnya? Thanks before, silakan Pak. Oke. Gap up atau gap down rata-rata memang akan ditutupin. Cuman kita tidak ada yang tahu kok berapa lama akan tertutup kayak gitu ya. Nah, tapi kita bisa nih melihatnya ya, melihat pendekatannya. Misalkan kalau gap up ya, kalau gap up itu lebih mudah kita melihat durasi waktunya. Ya, kalau ada yang gap up akan tertutupi berapa lama? Itu pendekatannya seperti tadi. Kita harus lihat detak jantungnya. Ya, kita harus lihat detak jantung mana tadi ya? Oke. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ada saham yang gap down, ya kan, berarti kan harus ditutup nih, naik kan, harus naik. Kalau ada detak jantung, baru bisa nih kita akan estimasi kenaikannya. Nah, jadi detak jantungnya ini ada di time frame berapa? Time frame hariankah? Time frame jamkah, time frame 30 menit, atau time frame berapa menit. Nah, kalau di detak jantung itu sudah ada detaknya di time frame yang tadi, baru kita tahu estimasi akan berapa lama tertutupnya. Tapi kalau ada gap down, tapi detak jantungnya belum muncul, nah ini berarti masih belum bisa kita estimasikan kenaikannya. Berarti masih lama. Kalau belum ada detak jantung, ada gap down, tapi detak jantung belum ada, berarti masih lama dia untuk naik seperti itu. Tapi kalau ada detak jantungnya seperti ini, baru mudah diketahui estimasi naiknya akan berapa lama lagi. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Holly Aziz gitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada tim co-host yang sudah luar biasa antusias juga. Ada Pak Taki, kemudian ada Pak Den Wisnu, bahkan sampai direct message ke saya. Wah ampun Pak, banyak yang harus di-kick ini Pak. Mantap, bagus, sudah disiplin, tegas. Bahkan tadi saya temukan ada satu lagi dan langsung saya kick gitu ya. Yang share-share nomor handphone. Bahkan saya pun tidak menyebut nomor handphone gitu ya. Jadi silakan Anda bisa menghubungi nomor orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini. Dan banyak Bapak Ibu, kenapa seperti itu? Kenapa? Karena banyak sekali, ini saya cerita Bapak Ibu, banyak sekali orang yang akhirnya mengeluh ke CS Marketplace Sinyal. Kenapa? Karena ada orang yang share nomor handphone, kemudian pas dihubungi, ternyata orang itu penipuan. Orang itu penipuan. Nah, tiba-tiba lapornya ke kami. Lah, kami kan kaget. Orang kami aja nggak pernah seperti itu gitu ya. Nomor rekeningnya juga bukan nomor rekening kami gitu ya. Nah, akhirnya ya sudah. Maka dari itu kenapa kami membatasi tidak boleh share seperti itu kecuali memang yang berhubungan, berurusan dengan ini. Kenapa? Karena tadi untuk menghindarkan Anda semuanya dari yang namanya penipuan. Karena banyak banget sekarang yang tipu-tipu gitu ya. Ada yang nawarin dapat cashback, ternyata ketika ditransfer, cash Anda hilang, back-nya jadi bye-bye gitu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu gitu ya. Ya, oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya Pak Holly Aziz. Mungkin ini dua pertanyaan terakhir ya Pak Holly Aziz ya. Tapi mungkin saya akan komentarin dulu nih ya. Saya komentarin dulu, ada yang mengatakan, oke, oh ini Pak mahal begitu. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, sebenarnya bukan mahal Bapak Ibu. Cuman Anda mungkin bukan target market kita. Selesai Bapak Ibu gitu ya. Jadi masalah mahal atau murah itu sekali lagi relatif Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau misalkan saya bilang mahal, sekolah itu juga mahal Bapak Ibu. 6 tahun sekolah mahal, ditambah 3 tahun sekolah mahal, ditambah 4 tahun kuliah mahal. Lulus belum tentu dapat kerja, kalaupun dapat kerja belum tentu gajinya sekian tahun itu cukup untuk mengganti biaya sekolah. Lah kok pertanyaannya Anda kok mau gitu ya. Jadi saya katakan Bapak Ibu, masalah mahal atau murah itu relatif. Hanya untuk Anda yang memang betul-betul menurut Anda, saya ulangi lagi, ini memang cocok untuk Anda dan memang ini sesuai dengan budget Anda dan terus kemudian ini bisa membantu Anda, bahkan Anda boleh memaksakan diri Anda untuk mendaftar. Karena banyak sekali orang yang daftar di Metamorfosis ini ngeyel. Berbekal modal seadanya, daftar ke Metamorfosis, ternyata kok cuan konsisten. Nah, disitulah saya katakan, Bapak Ibu, inilah yang saya katakan, mahal atau murah itu relatif, bergantung hasil yang akan Anda dapatkan. Dan begitu banyak orang yang nyesel waktu ambil eksklusif trial 1 tahun, ternyata Bapak Ibu waktu habis 1 tahun, ternyata slot untuk upgrade
habis, ya otomatis harus bayar lagi 6 juta untuk lifetime membership. Maka dari itu Bapak Ibu, saran saya, kalau Anda memang sudah sangat yakin, ambil yang lifetime membership, atau kalau Anda ambil yang 1 tahun membership, Bapak Ibu, sebelum 3 bulan atau 6 bulan berakhir, segera upgrade. Takutnya tadi Bapak Ibu, paket untuk upgrade-nya sudah habis. Jadi itu saran saya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak Holi Aziz. Bisa dicicil nggak Pak? Bisa. Silakan Anda hubungi orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini gitu ya. Bahkan Anda bisa menggunakan cicilan kartu kredit sekalipun. Silakan Anda boleh hubungi orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini. Silakan ditunggu ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Oke, dituntun ya Pak sampai paham dan profit. Yes. Oke, aplikasi yang ada detak jantung itu dari aplikasi apa Pak? Dari HA Chart gitu ya. Oke, terus kemudian rata-rata memang sudah dijawab semua ini Pak Holi. Rata-rata sudah dijawab semua nih sama Pak Holi. Oke, ini sudah. Berarti kita main irama trading saham ini juga sudah. Oke, don't be greedy, oke. Nah, ini dia nih. Ada pertanyaan dari SMKM Ponpes Supriyadi. Ini silakan Pak Holi boleh dijawab. Apakah benar setiap saham itu ada bandarnya? Apakah benar kalau kita beli dengan lot banyak, misal 100.000 lot, itu pasti kita diguyur sama bandarnya? Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Holi. Oke, jadi kalau bilang ada bandarnya, saya sih nggak berani bilang itu sebenarnya. Karena kalau memang ada bandar, pasti sudah ditangkap ya kalau ada bandarnya. Karena kan memang nggak boleh. Mungkin istilahnya adalah big money ya. Big money mungkin ada ya, yang setiap saham itu ada big money-nya, iya. pasti ada. Nah, kalau kita beli saham dengan jumlah besar, rata-rata turun. Nah, ini yang salah persepsi. Kalau Bapak dan Ibu memang punya uang banyak dan pengen beli saham yang banyak, jangan beli saham yang second liner dong. Belilah saham-saham yang blue chip, yang market cap-nya besar. Jadi jangan salah menempatkan gitu loh maksudnya. Kalau Bapak Ibu memang pengen beli saham dalam jumlah banyak, misalkan nih miliaran deh, ya belilah saham-saham blue chip dong. Jangan beli saham yang market cap-nya cuma beberapa miliar. Itu salah tempat namanya. Makanya saat Bapak dan Ibu beli ya saham-saham second liner, beli dalam jumlah banyak lalu turun. Ya pantas saja. Bapak dan Ibu beli, orang itu sudah nunggu mau jual. Ya Bapak dan Ibu beli, orang jual, ya harganya turun, ya wajar. Tapi kalau pengen lebih stabil, belilah saham-saham yang blue chip. Seperti itu. Jadi supaya tidak salah tempat. Itulah butuhnya edukasi. Bapak dan Ibu punya uang banyak, ya kan? Tapi salah tempat, beli sahamnya saham-saham istilahnya saham gorengan, ya kalau lagi naik sih nggak masalah. Tapi kalau yang Bapak dan Ibu beli harganya sedang di pucuk, lalu beli dalam jumlah banyak, lalu turun, itulah yang akan membuat psikologis Bapak dan Ibu terganggu. Tidur pun mungkin nggak nyenyak, nggak nyaman seperti itu. Jadi kalau punya uang banyak, strateginya berbeda. Yang harus dibeli sahamnya juga harus kita pertimbangkan ya, market cap-nya harus kita pertimbangkan, jumlah yang harus kita beli juga harus ada maksimalnya. Jadi jangan mentang-mentang punya uang banyak belinya serampangan gitu. Jadi harus kita analisa, harus kita lihat detak jantungnya juga, harus kita lihat kenaikannya akan berapa persen. Itu semua nanti akan kita ajarkan di saat edukasi. Seperti itu, Bos. Baik, terima kasih banyak Pak Holi atas jawabannya yang luar biasa ya. Hampir semua pertanyaannya sama dan sudah dijawab. Ada beberapa pertanyaan yang saya langsung jawab sambil kesimpulan. Ada pertanyaan dari Pak Teguh Budianto, cara beli saham. Terus kemudian ada pertanyaan titik support, titik resistance. Pak, kalau misalnya ini saham BBCA naik, berarti aku harus beli dong. Kalau saham BBCA turun, aku harus jual dong. Lihat MA5 dan MA10-nya Pak. Nah, itu semua akan dijawab di saat edukasi secara detail. Jadi Anda nggak perlu khawatir, Anda akan dipandu mulai dari nol. Jadi edukasi benar-benar mulai dari nol, bahkan mulai dari latihan dulu pakai virtual. Bahkan Pak Holi ini termasuk orang yang jahat. Saya ulangi lagi, Pak Holi ini termasuk orang yang jahat.
Kenapa? Anda masih baru, masih pemula, dilarang keras untuk segera masuk ke saham. Latihan dulu pakai virtual account. Kalau Anda sudah mulai nih setengah-setengah paham, Pak Holi akan langsung katakan, silakan Anda buka RDN. Nah, kenapa? Karena menurut Pak Holi, kalau Anda masih baru, terus kemudian langsung diajarin buka RDN, takutnya selebor. Nah, kalau Anda selebor, ini memperjelek reputasinya Pak Holi. Kan kasihan, kan sedih gitu ya. Jadi Pak Holi termasuk orang yang sadis, Anda akan dikasih dulu virtual account, latihan dulu. Setengah matang, baru Anda diizinkan untuk masuk ke RDN dan masuk ke dunia nyata, di dunia trading. Kemudian lagi ada pertanyaan yang japri kepada saya. Ini ada dari Pak Teddy. Tanya Pak, edukasi dan mentoring ini apakah ada offline-nya agar kita bisa semakin paham jika sudah join? Sementara masih belum ada ya, karena sekarang masih masa pandemi, perpindahan ke endemi ya. Tapi kalaupun Anda misalkan ngeyel ya, Anda gabung di grup, itu nanti Anda pun tahu kontaknya Pak Holi Aziz. Ya kalau Anda mau gitu ya main-main ke Kota Malang gitu ya, terus kemudian ketemu Pak Holi ya, silakan janjian selama jadwalnya nggak bentrokan. Seperti itu ya Pak Holi ya? Yes, betul. Oke, kemudian lagi ini ada yang kalau dicicil apa sudah bisa mulai ikut belajar belum lunas Pak? Lu bisa gitu ya. Anda silakan, Anda hubungi orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini. Anda daftar sekarang juga. Ketika saya tertarik, Anda mau langsung transfer, manfaatkan dengan baik. Tapi kalau Anda mau program cicilan, nanti akan disediakan link di mana Anda bisa nyicil menggunakan kartu kredit boleh, Anda cicil menggunakan platform yang lain juga bisa. Ya, bahkan selama Anda mencicil pun gitu ya, Anda sudah bisa langsung ikut edukasinya. Mantap bukan? Nah, jadi silakan Bapak Ibu di akhir penghujung webinar malam hari ini, silakan Bapak Ibu, Anda putuskan daftar sekarang juga. Ambil handphone Anda, masuk ke menu WA, cari orang yang mengundang Anda hadir di webinar malam hari ini, ketikan saya tertarik. Cepat-cepatan Bapak Ibu, ada 2 paket yang bisa Anda pilih. Paket lifetime membership hanya 6 juta, eksklusif trial 1 tahun hanya 3,5 juta rupiah saja. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, tanpa terasa gitu ya, malam pun semakin larut dan Anda pun semakin antusias, membuat saya semakin bergairah malam ini Bapak Ibu gitu ya. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, tentu saja ya, tak ada gading yang tak retak, kami sebagai manusia pasti ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Itu semua datangnya dari kami, mohon dimaafkan. Dan kalaupun ada suatu hal yang bermanfaat, itu semua datangnya dari Tuhan. Kami hanya kepanjangan tangan Tuhan, berbagi berkat, berbagi manfaat untuk Anda semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri kami malam hari ini, Pak Holi Aziz, luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Holi Aziz? Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah hadir di dalam agenda webinar malam hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada tim co-host yang sudah sangat aktif, tegas, luar biasa, Pak Taki dan Pak Den Wisnu. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas malam hari ini. Akhir kata, yuk mari kita sama-sama meraup profit konsisten dari pasar saham di Indonesia bersama Metamorfosis. Dan sampai jumpa di Metamorfosis. Daftar sekarang juga, ambil handphone Anda, masuk ke menu WA, cari orang yang ngundang Anda hadir di webinar malam hari ini, ketikan saya tertarik. Daftar sekarang juga, kami tunggu Bapak Ibu. Dan sampai jumpa di grup Metamorfosis. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Bye-bye. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya.